Meskipun di hari libur, tetap semangat nih teman-teman untuk ikut bincang akademiknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Kartika Putri dari Pendidikan Kimia A 2020 yang akan memandu teman-teman semua untuk mengikuti acara bincang akademik kali ini. Sebelumnya, mau nanya nih kabar teman-teman peserta bagaimana? Boleh diramaikan ya di kolom chatnya. Ada 26 orang nih di sini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya kita semua. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara bincang akademik ini, bincang akademik terakhir yang kita adakan di periode tahun ini. Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman pasti udah nggak asing lagi tentang bincang akademik ya. Udah 6 kali kita laksanain, sekarang yang ke-6 yang mengusung tema yang Masya Allah luar biasa banget dengan pematerinya ya, yaitu mengenal lebih dekat profesi dosen dan guru. Sebelumnya kita tuh udah banyak banget nih dari bincang akademik pertama hingga sekarang tuh semuanya menurut aku ya, menurut saya pribadi isinya tuh daging semua gitu, dari sweet skripsi yang kita bahas bagaimana sih lulus 3,5 tahun gitu kan, dan pertukaran pelajar dan lainnya hingga di bincang akademik ke-6 ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan yang baik-baik, yaitu akan ada pembacaan tilawah dari salah satu peserta bincang akademik, yaitu membacakan tilawahnya. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 10-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يهدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Shadaqallahul azim. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, Masya Allah. Terima kasih Aditya atas tilawahnya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya akan ada sambutan dari Sekretaris BEM Prodi Pendidikan Kimia, yaitu Kak Tara. Apakah Kak Tara sudah ada di room Zoom? Sudah ada, Nadia. Apa suara saya jelas? Jelas sekali, Kak. Oke, baik. Kepada Kak Tara, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Maria Paristiwati MSI selaku pemateri pada hari ini, dan yang terhormat pula kepada Kak Octaviano Hartanto SPD selaku pemateri pada bincang akademik yang ke-6 pada hari ini. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Tara Mulai Insani, selaku perwakilan dari BMP Pendidikan Kimia 2021. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada bincang akademik yang ke-6 pada hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak panitia yang telah menyusun acara bincang akademik hingga yang ke-6 kalinya. Dan tentunya terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari untuk menghadiri acara bincang akademik pada hari ini. Nah, di bincang akademik yang ke-6 ini, di mana kita membahas terkait profesi guru serta dosen, membuat materi ini sangat relevan sekali nih dengan kita para calon lulusan guru yang nantinya bakal berterjun langsung nih, entah itu kita menjadi dosen atau kita akan menjadi seorang guru. Nah, semoga dengan diadakannya bincang akademik yang ke-6 dengan materi profesi guru dan dosen, kita akan mendapatkan pandangan yang lebih luas lagi. Apa sih si profesi dosen maupun materi guru ini, dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri yang keren dan kece ini yang nantinya dapat kita terapkan suatu saat nanti. Baik, sekian sepatah dua kata dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat enjoy nih mengikuti agenda bincang akademik yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Iya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Kak Tara. Bener banget ya kata Kak Tara. Semoga selalu enjoy nih untuk dengerin bincang akademik dari awal hingga nanti pas penutupan gitu. Karena bincang akademik kali ini sangat relevan gitu ya sama pendidikan kita yang sekarang nih, yaitu pendidikan kimia gitu kan. Yaitu yang mana nantinya kita nggak jauh-jauh nih dari guru atau dosen yang akan kita tempuh di dunia kerja nanti. Oke, baik. Selanjutnya akan ada, kita kenal lebih dekat dulu nih sama kedua pemateri kita. Mungkin kepada operator boleh ditampilkan CV dari pemateri pertama kita. Oke, baik. Di sini sudah terlihat jelas ya di layar masing-masing daftar riwayat hidup dari Bu Dr. Maria Paristiawati, MSI. Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UNJ. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1967 di Majenang dengan alamat rumahnya di Komplek Kabang Diklat nomor 37 Cijantung nomor 3 Jakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman yang ingin menghubungi Bu Maria boleh nih dicatat atau di screenshot nomor telepon emailnya. Ada emailnya dan ada nomor telepon selulernya. Mungkin bisa dikebawahin operator. Nah, riwayat pendidikan perguruan tinggi yang pernah ditempuh oleh Bu Maria, ya Allah, Masya Allah banget ya, udah S1 hingga S3 nih. Pada tahun lulusnya, tahun 1991, S1-nya menempuh di IKIP Jakarta dengan jurusan atau program studinya pendidikan kimia. Lalu pada tahun 2000, tahun lulusnya menempuh S2 di ITB Bandung dengan jurusan ilmu kimia, dan pada tahun 2015 menempuh S3 di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan teknologi pendidikan. Masya Allah ya teman-teman. Lalu di sini ada pelatihan profesional yang pernah diikuti oleh Bu Maria dari tahun 1994 hingga tahun 2012. Mungkin bisa dikebawain Kak operator? Oh, hingga tahun 2019 teman-teman. Yaitu yang terakhir nih pada tahun 2019 mengikuti jenis pelatihan reviewer penelitian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti kan. Lalu ada pengalaman kerja Bu Maria. Bu Maria telah hingga tahun 2020 hingga tahun 2023, Bu Maria menjadi Kepala Divisi Usaha Kreatif BPU di UNJ. Lalu Bu Maria pernah beberapa kali menjadi tim juri dan tim penilai, lalu menjadi reviewer buku, pengayaan non-teks bidang sains, dan menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Jakarta. Oke, mungkin bisa dikebawain lagi, Kakak Operator. Nah, dan ada pengalaman penelitian 5 tahun terakhir nih, teman-teman. Masya Allah banget ya Bu Maria, ini beberapa kali menjadi ketua di judul penelitian yang
tulis. Yang terakhir yaitu, operator bisa dikebawain, pada tahun 2020 hingga tahun 2022, mengambil jenis penelitian pengembangan media mobile learning untuk mata kuliah umum atau MKU sebagai upaya meningkatkan kualitas perkuliahan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK Indonesia, dan menjadi ketuanya. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Lalu ada juga karya ilmiah 5 tahun terakhir. Banyak banget nih teman-teman. Masya Allah Bu Maria nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar masing-masing. Bisa dikebawain lagi, operator? Oke, wah Masya Allah banyak banget ya teman-teman. Karya ilmiah 5 tahun terakhir hingga tahun... Oke, Masya Allah nih, banyak banget. Hingga tahun... Dikebawain lagi, Kak, operator. Oke, lalu ada perolehan HKI hingga tahun 2021, yaitu di perolehan HKI Mobile Learning MKU Pendidikan Agama Kristen. Oke, Masya Allah, luar biasa banget Bu Maria. Mungkin bisa di stop share, Kak Operator. Oke, halo Bu Maria. Halo. Oke, Bu Maria, tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Kita mau baca di Kak Okta selanjutnya. Oke, kepada operator dipersilakan. Oke, pemateri selanjutnya yaitu udah nggak asing lagi nih di telinga kita ya, sering banget kelihatan nih Kak Oktaviano Hartanto. Beliau merupakan seorang pendidik di masa depan yang mengedepankan peran serta integrasi teknologi pendidikan dan kimia. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman ingin menghubungi Kak Okta, bisa lihat nih ada sosial medianya, ada telepon seluler, terus ada alamat lengkapnya, mungkin bisa langsung di screenshot aja nih, ada emailnya juga gitu, atau dicatat. Oke, bisa langsung dikebawain, Kakak Operator. Nah, latar belakang pendidikan dari Kak Okta. Kak Okta ini pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 10 Jakarta, SMA Negeri 10 Kota Bekasi, jurusan Matematika dan MIPA pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Lalu Kak Okta ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan predikat lulus cepat waktu Sarjana Pendidikan Kimia pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Lalu ada pencapaian yang pernah diraih oleh Kak Okta, yaitu salah satunya ya teman-teman menjadi narasumber di berbagai acara nih, yaitu yang kemarin kita laksanain Chemistry is Fun, Chief Prodi Kimia dan Pendidikan Kimia, lalu menjadi narasumber dalam Ten Teaching SMA Negeri 10 Bekasi, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, ada pengalaman kerja yang dilakukan oleh Kak Okta, yaitu sekarang sedang menjadi guru kimia di SMA Negeri 10 Bekasi dan SMA Negeri 20 Bekasi. Lalu menjadi pembina Olimpiade Kimia dan pendiri bimbingan belajar chemistry konsep nih. Kata Kak Okta ini baru didiriin ya Kak Okta, dan semoga Iya benar. Semoga bisa berhasil. Semoga sukses ya Okta. Amin, iya Bu. Makasih Bu Maria, Nadia. Oke, lalu menjadi guru bimbingan belajar Kimia Smart Plus dan pembina Olimpiade Kimia MA Negeri 18 Jakarta. Bisa dikebawain lagi, Kakak Operator? Oke, ini pencapaian dan pengalaman kerja Kak Okta tadi ya. Lalu ada publikasi ilmiah yang dilakukan oleh Kak Okta, yaitu Student Conceptual Understanding in Chemistry Learning using PSC Interactive Simulation nih. Lalu ada modul miskonsepsi dalam pembelajaran kimia Universitas Negeri Jakarta. Dan ada juga kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Kak Okta. Banyak banget ya, selain mengukir prestasi, Kak Okta juga mengikuti banyak organisasi ternyata. Jadi seimbang nih, Masya Allah banget Kak Okta. Oke, bisa dikebawain lagi Kak Operator? Oke, nah selain itu Kak Okta juga peraih beasiswa, yaitu ada 4 beasiswanya. Yang terakhir nih di tahun 2020 hingga 2021 ada bantuan UKT Kemendikbud, dan tahun 2019 hingga 2021 ada bantuan dana dari Toyota Astra. Wah, Masya Allah. Kita udah kenal
kedua pemateri kita udah dapet lah ya gambaran bagaimana dari kedua pemateri kita hari ini. Oke, mungkin kita sapa dulu nih. Tadi udah disapa sih, tapi sapa lagi deh biar tambah akrab ya Kak Okta dan Bu Maria. Oke, sebelumnya tapi aku pengen ngajak teman-teman semua untuk on cam biar kerasa gitu ya, walaupun online tapi biar kelihatan gitu nih. Biar nggak berempat doang sama Ulia. Oke, bismillah. Teman-teman, sebelumnya kita tuh udah membahas tentang praktik kegiatan mengajar gitu, yang dimana ini merupakan kegiatan wajib yang kita ikuti di Prodi Pendidikan Kimia. Nah, setelah kita tahu kemarinnya gambaran dari PKM bagaimana simulasi ya istilahnya ya untuk mengajar di sekolah, sekarang kita dengar langsung nih gimana sih perasaannya setelah PKM nih, tapi langsung terjun ke dunia pendidikan, langsung terjun ke dunia profesi guru dan dosen gitu. Jadi kita bahas tuntas ya sekarang teman-teman yang penasaran mungkin masih ragu-ragu nanti lulusnya tuh mau jadi apa sih, masih mau ngambil guru atau enggak, atau mau jadi apa nih habis lulus dari pendidikan kimia UNJ gitu. Oke. Tapi Kak Okta dan Bu Maria, sebelum kita lebih jauh, saya tuh pengen dengar pendapat dari Kak Okta dan Bu Maria nih. Sebagai seorang yang udah terjun langsung ya ke dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan, menurut Bu Maria dan Kak Okta tuh pengertian dosen dan guru menurut kakak tuh gimana sih? Sama nggak sih yang di pikiran kakak selama menempuh pendidikan atau ibu selama menempuh pendidikan setelah terjun langsung nih ke dunia ketenagakerjaan, sama atau enggak definisi guru atau dosen itu? Mungkin Bu Maria dulu Bu boleh menjawab. Ya, boleh. Baik, terima kasih Nadia. Nadia luar biasa sekali ya jadi MC dan moderator ya. Udah terbiasa, Bu. Luas ya, sudah biasa ya, Nadia luas, ya. luas Luar banget. biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat buat semuanya, buat mahasiswa pendidikan kimia, buat Kak Okta nih ya yang sudah lulus, pernah menjadi lulusan terbaik ya, luar biasa. Sini juga ada Kak Asrul, saya lihat ya, yang baru lulus kemarin. Satu angkatan juga dengan Kak Okta ya. Ya, benar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa pendidikan kimia yang luar biasa ya. Tetap semangat walaupun hari Minggu, walaupun hari Sabtu, hari libur, masih tetap mau melakukan kegiatan ilmiah gitu ya, luar biasa. Baik, mengenai profesi guru dengan dosen. Dosen dengan guru itu sebetulnya sama-sama pendidik, ya nggak Kak Okta? Iya, sama, benar. Sama-sama pendidik, hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau dosen adanya di perguruan tinggi, kalau guru adanya di sekolah. Tapi pada dasarnya itu sama, yaitu sama-sama melakukan pembelajaran, sama-sama menjadi ujung tombak pendidikan. Ya, apalagi kalau misalnya dosen-dosen itu di LPTK, seperti di UNJ atau di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ya, seperti Ibu sekarang ini mengajar di pendidikan kimia, itu sangat berinteraksi dengan guru gitu. Jadi penting sekali, artinya kolaborasi antara dosen dengan guru itu sangat penting. Dosen itu tidak bisa berdiri di menara gading, artinya tidak tahu kondisi lapangan itu tidak bisa. Jadi harus tahu kondisi lapangan. Perubahan yang terjadi di sekolah itu dosen harus tahu, terutama dosen-dosen di LPTK. Nah, jadi intinya tadi kalau ditanya sama nggak sih dosen dengan guru, sama. Menurut Undang-Undang nomor berapa tuh? Nomor 14 ya, tentang guru dengan dosen tahun 2005, itu di Undang-Undang Guru dan Dosen itu dinyatakan bahwa memang dosen dan guru itu adalah tenaga pendidik yang sama ya, yang sama melakukan pendidikan terhadap peserta didik gitu. Dengan kualifikasi tuntutannya pun sama. Jadi yang dituntut itu adalah kompetensi, itu semua sama. Dosen dituntut, guru juga dituntut. Cuma memang kalau dosen, bedanya dosen dengan guru itu selain tempatnya juga atau peserta didik yang diajarnya. Kalau di sekolah kita masih lebih ke arah pedagogi. Jadi pedagoginya itu sangat kental. Kalau kita lihat grafik kurikulum 2013 gitu dari SD, SMP, SMA gitu ya. Yang ke arah pedagogi itu yang
makin ke atas itu makin sedikit. Jadi yang membimbing, fungsi mendidik, membimbingnya itu mulai berkurang. Sampai ke mahasiswa tuh lebih sedikit. Karena mahasiswa nanti arahnya sudah ke andragogi. Pendidikan orang dewasa gitu. Sudah mulai peralihan tuh pendidikan. Sehingga belajarnya nggak seperti lagi di sekolah gitu. Di SMA tuh kan masih, ayo anak-anak, anakku sayang sini gitu kan. Masih seperti itu ya. Kalau di kuliah sudah nggak mungkin begitu gitu. Nah, jadi interaksinya saja bergeser gitu ya, interaksi bergeser, tapi kewajibannya sama-sama mendidik dan mengajar yang semuanya tidak hanya pengetahuan tetapi juga menanamkan values gitu. Mungkin Kak Okta silahkan kalau mau. Oke, baik. Berarti menurut Bu Maria, dosen dan guru itu sama gitu, hanya bedanya siapa nih yang kita ajarkan gitu ya, Ibu ya. Oke, mungkin Kak Okta bisa menjawab, Kak? Iya, oke. Mungkin saya awali dulu ya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semuanya. Ya, pertama-tama mungkin yang terhormat kepada Kaprodi Pendidikan Kimia karena sudah memberikan kesempatan ini kepada saya yang mana ini luar biasa nih, kesempatan saya pertama kali gitu ya, apalagi satu webinar dengan Bu Maria gitu, itu suatu kebanggaan gitu buat saya. Kemudian saya hormati juga ketua beserta staf BEM ya, Prodi Pendidikan Kimia khususnya Departemen P2KA ya, karena hari ini mengadakan webinar yang mengenal lebih dekat profesi dosen dan guru gitu, yang insya Allah akan memberikan informasi terkait seperti apa sih sebenarnya pekerjaan guru dan dosen ya, kemudian berbagai tantangan yang dihadapi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ibu Dr. Maria Paristiwati MSI, yang Masya Allah saya tidak pernah menyangka lagi-lagi bisa satu webinar dengan Ibu. Beliau adalah dosen yang sangat inspiratif ya. Pokoknya senang lah kalau beliau lagi ngajar di kelas itu nggak ada tegang dan pastinya menyenangkan gitu itu ya. Selalu ingat tentang Owi ya Bu, kucing Ibu. Gimana Bu kabarnya? Masih ada kan Bu? Tambah gendut. Oh, tambah gendut. Oh. Ikut sedek deh. Kemudian tak lupa juga buat teman-teman yang ikut Zoom hari ini ya, yang saya banggakan tentang definisi apa sih pandangan guru. Menurut saya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Bu Maria. Saya setuju banget kalau sama-sama mendidik ya, hanya berbeda tempat saja, yang satu di tingkat perguruan tinggi, yang satunya itu di level sekolah gitu ya. Jadi guru itu adalah seseorang yang pekerjaannya atau mata pencariannya itu kalau umumnya itu kan mengajar ya, tapi kalau di SMA yang saya rasakan bukan hanya mengajar gitu. Jadi misalkan kayak guru itu sebagai pendidik, artinya pendidik itu yang dimana kita coba untuk membentuk karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang lagi gencar banget ya di sekolah penggerak terutama, dimana kita itu mencoba untuk membuat karakter siswa seperti beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, lalu ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif gitu. Kemudian guru juga pekerjaannya itu sebagai pembimbing, artinya sebagai pembimbing perjalanan guru itu pastinya memerlukan kompetensi yang tinggi gitu untuk melaksanakan, misalnya kayak guru itu harus merencanakan tujuan, kemudian mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai, lalu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah itu ya, dari hal segi interaksi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Maria itu beda ya. Jadi paling penting bahwa peserta didik itu melaksanakan kegiatan belajar itu nggak hanya jasmani ya, tapi juga berkaitan dengan psikologisnya gitu loh. Kemudian guru juga harus bisa memaknai proses pembelajaran gitu. Terus pastinya juga guru itu pengelola pembelajaran, artinya mampu menguasai berbagai metode terus strategi supaya apa? Supaya siswa itu dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan zaman gitu. Jadi guru itu bisa gimana sih caranya biar tetap asik gitu, nggak membosankan, apalagi di masa pandemi ini mengajar ya, itu kan sempat blended learning ya, walaupun nanti semester 2 akan diadakan PTM 100%. Kalau di Bekasi udah ya, kalau di kayaknya udah deh di tempat Jakarta lain sudah. juga. Jakarta sudah PTM 100%. Oh, udah ya. Jakarta juga sudah. Nah, ya. Nah, itu. Jadi gimana ya caranya biar pas Zoom itu ngajar atau Google Meet itu nggak membosankan. Nah, itu kan ada strateginya sendiri gitu. Itu beda banget deh pokoknya. Terus
guru itu sebagai model atau teladan pastinya ya. Jadi sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru itu akan mendapat sorotan dari peserta didik gitu yang menganggap atau mengakuinya itu sebagai guru. Nah ini jadi central attention gitu ya. Terus juga administrator artinya, nah ini yang saya rasakan itu gimana ya, waktu kuliah dengan prakteknya di lapangan itu berbeda banget. Ternyata guru itu banyak banget tentang administrasinya di sekolah. Mungkin dosen juga banyak. Coba dia saya alami itu pas di sekolah itu, wah banyak banget beda waktu pas kuliah gitu. Jadi seperti pelaksanaan kaitannya proses belajar mengajar kayak membuat RPP, terus lampiran, soal rubrik, prosemprota, silabus, analisis keterkaitan SKL dan lain sebagainya gitu. Jadi terus juga mencatat hasil belajar dan dokumen, pokoknya dokumen berharga gitu ya untuk melaksanakan tugas dengan baik gitu. Itu bukti kalau kita sudah melaksanakan pekerjaan sebagai guru gitu. Jadi biasanya tuh di setiap akhir semester 1 ataupun 2, nah itu dikumpulkan gitu ke Wakakur, wakil kurikulumnya itu apalagi rajin gitu ya, itu sering banget nagih tentang itu. Jadi harus cepat juga kerjanya, harus gerak cepat gitu. Kemudian apa ya, guru itu sebagai penasihat, artinya seorang penasihat bagi peserta didik juga karena dianggap sebagai orang tua kedua gitu. Jadi apalagi pengalaman saya kan umurnya 23 tahun ya, rata-rata murid itu umurnya kalau kelas 3 SMA itu ada yang 16, ada yang 17. Nah, ya sekitar segitu ya. Nah, itu jadi interaksi antara saya sama murid itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi kayak nggak ada gap. Nah, itu jadi kayak jadi teman gitu ya, Kak? Iya, jadi kayak teman. Nah, itu suatu kebanggaan sendiri ketika menjadi penasihat mereka. Oh, kamu harusnya seperti ini dan seterusnya gitu kalau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terus juga terakhir mungkin guru sebagai inovator gitu dan juga pendorong kenapa guru tugasnya mengajar kayaknya sempit banget gitu. Masih banyak lagi definisi atau pandangan yang menurut saya sih lebih luas dan banyak banget gitu. Oke, Masya Allah, detail banget nih penjelasan dari Kak Okta ya ternyata, dan dari Bu Maria juga ternyata seorang guru dan dosen itu nggak cuma share ilmu doang loh, ternyata belajar ya udah putus nih hubungan, tapi nggak sekedar itu doang ternyata teman-teman. Jadi tadi penjelasan Kak Okta ternyata jadi guru cukup ribet ya Kak, tapi Masya Allah, pahala yang didapatkannya tuh luar biasa gitu, karena selain kita transfer ilmu, kita juga tadi kalau kata Kak Okta menjadi orang tua kedua gitu. Betul banget sih, aku setuju banget apa yang kata Kak Okta gitu, karena apa ya, sistem pendidikan kita kan, kita kalau offline dulu tuh kita lama di sekolah gitu, iya nggak sih? Kayak di rumah tuh kalau aku ngerasa ya, dulu di rumah aku ngerasa kayak cuman bukan numpang tidur ya, tidur ngerjain tugas, tapi kebanyakan aktivitas yang aku lakuin di sekolah gitu. Jadi tingkah laku atau perilaku ya banyaknya pas kita udah menempuh dunia pendidikan ya banyaknya ada di sekolah. Jadi penting banget peran guru ini. Jadi guru tuh nggak main-main gitu. Dan definisi menurut dosen tadi kata Bu Maria, ya udah tuh di guru SMA sama di kuliah ini mungkin cukup berbeda ya. Kalau di dosen tadi katanya apa Bu? Kita pokoknya ya, kalau di dosen itu sama ya sebetulnya dengan ya, tadi Kak Okta bilang. Tadi Ibu belum sampai ke tugas dan kewajibannya gitu ya. Kalau dosen kalau di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi kan ada 3 tuh apa saja. Pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian, dan dharma yang pengabdian masyarakat. Nah, dosen itu wajib melakukan ketiga dharma ini. Sebetulnya tidak hanya dosen ya, seluruh sivitas akademika sih. Mahasiswa juga kan arahnya tuh arah proses kegiatannya semua di perguruan tinggi juga arahnya ke tridharma. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran kan, mendapatkan pembelajaran dosen itu artinya dharma pendidikan itu di situ berlaku. Terus kemudian mahasiswa melakukan penelitian, mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, itu masuk ke dalam tridharma. Dan sekarang ini tuntutan terhadap dosen itu luar biasa ya, tuntutan tugas terhadap dosen itu luar biasa. Saya penasaran nih Bu, jadinya saya nyimak. Ya, satu ya, artinya apa? Kalau misalnya kita akreditasi, semua kegiatan kita di perguruan tinggi itu nanti arahnya adalah untuk untuk mencapai akreditasi gitu. Artinya akreditasi itu kan sebagai jaminan dari perguruan tinggi terhadap masyarakat yang mau masuk. Nah, kalian ini mahasiswa UNJ, kenapa pilih UNJ? Pasti kan akan dilihat bagaimana akreditasinya, bagaimana prodi tersebut. Setelah melihat universitasnya, tentunya melihat program studinya. Kenapa kok milih program studi pendidikan kimianya di
UNJ, kenapa nggak misalnya di tempat lain gitu? Karena pasti sudah tahu, dicek kan akreditasi. Akreditasi itu juga nanti ditanyakan pada saat kerja. Kak Okta itu juga pada saat melamar pekerjaan di sekolah atau melamar PNS, melamar kemana saja di perusahaan dan sebagainya, itu pasti ditanya dulu akreditasi program studinya apa gitu. Jadi tugasnya dosen dan prodi itu juga harus bisa membuat program studinya itu terakreditasi paling baik gitu. Ya, kita sekarang alhamdulillah pendidikan kimia A sebentar lagi sedang disiapkan akreditasi internasional untuk pendidikan kimia ya. Jadi doakan, ini sudah submit. Ini mudah-mudahan bisa terakreditasi secara internasional. Artinya kita memberikan jaminan. Itu siapa yang mengerjakan? Dosen. Dosen dan mahasiswa dan seluruh aktivitas akademika yang terlibat di dalamnya. Karena kita tidak bisa sendiri gitu. Jadi artinya mahasiswa harus terlibat. Nah, kemudian ya dosen itu nggak bisa serta-merta naik pangkat. Oh iya, saya mau naik pangkat nih, sudah 2 tahun, sudah 4 tahun, naik pangkat, nggak bisa. Kalau dosennya diam-diam aja, misalnya tidak melakukan tridharmanya itu dengan dengan rajin gitu ya, nggak bisa naik pangkat. Jadi naik pangkatnya tetap stay di situ. Nah, karena apa? Karena untuk bisa naik pangkat nggak bisa cuma mengajar nanti kayak Kak Okta. Guru juga nggak bisa cuma mengajar, kan harus melakukan penelitian juga guru itu sekarang. PTK. Iya kan? PTK. Iya. Jadi makanya kalau kalian mendapatkan tugas-tugas dari dosen itu jangan mengeluh. Sebetulnya dosen itu memberikan tugas banyak, membuat makalah dan sebagainya. Itu artinya apa? Supaya mahasiswa terlatih belajar mandiri. Kenapa? Karena nanti kalau sudah menjadi guru, jadi guru yang inovatif, yang kreatif. Karena kalau tidak seperti itu, kalau sudah terbiasa menulis, mengerjakan tugas apa dan sebagainya, kena deadline setiap dosen, setiap dosen memberikan tugas. Ada 6 mata kuliah, 6 tugas gitu kan. Tapi itu sebetulnya membuat kalian struggle. Nanti benar kata Kak Okta, begitu menjadi guru di lapangan, nah itu sudah tugas-tugas yang biasa. Tadi kata Kak Okta kan banyak sekali tugas administrasinya, itu sudah kecil aja lah gitu. Karena udah biasa dikejar-kejar sama dosennya kan. Nah, itu terus kemudian penelitian. Jadi dosen harus melakukan penelitian. Nggak bisa tuh dosen diem-diem aja. Nyuruh mahasiswanya penelitian, skripsi, segala. Dosennya tidak melakukan penelitian itu tidak bisa. Jadi sekarang tuntutan akreditasi itu adalah penelitian dosen melibatkan mahasiswa. Nggak bisa dosen hanya penelitian sendiri tanpa melibatkan mahasiswa. Jadi dosen punya payung penelitian melibatkan mahasiswa. Itu ditanya berapa mahasiswa yang terlibat, berapa mahasiswa yang bisa diluluskan dari payung penelitiannya. Seperti itu. Jadi tidak cuma sekedar itu. Itu nggak ada nilainya. Kalau cuma penelitian aja nggak ada nilainya. Kalau untuk akreditasi ada nilainya. Tapi untuk dosen, itu nilainya masih sangat kecil. Dia harus penelitian, harus publikasi sekarang. Kalau dulu penelitian saja cukup. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus publikasi. Nah, publikasinya itu kemana? Ya kemana-mana, boleh ke seminar, ke jurnal, ke proceeding, segala macam. Yang penting dia harus publikasi. Itu kan juga pencitraan untuk prodinya, untuk universitasnya. Oh, bahwa dosennya aktif, gitu. Dosennya itu produktif, gitu. Nah, itu memang harus. Jadi nggak bisa, ibu juga nggak bisa naik pangkat kalau tidak melakukan itu. Jadi selain juga untuk lembaga, itu juga untuk diri sendiri. Kemudian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu juga harus melibatkan mahasiswa. Nggak bisa nggak melibatkan mahasiswa. Jadi nanti kalau mahasiswa tuh kalau misalnya dilibatkan bukan berarti disuruh-suruh ya dipekerjakan, tidak. Itu memang di akreditasi itu ditanya berapa mahasiswa yang terlibat. Nah seperti itu. Apalagi pengabdian masyarakat itu wajib sekali. Jadi kita juga nanti tahu ya masyarakatnya seperti apa. Sekarang kalau melakukan pengabdian masyarakat juga nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Sekarang sudah ada ketentuannya juga dari kementerian bahwa setiap universitas atau harus punya dalam melakukan pengabdian masyarakat itu arahnya harus menjadi misalnya desa binaan gitu, daerah binaan, sekolah binaan. Jadi nggak bisa putus-putus gitu. Udah sekali. Jadi seperti itu. Jadi makin lama makin berat. Itu baru tridharmanya. Belum misalnya mengerjakan akreditasi. Siapa yang mau mengerjakan? Kan dosen. Tugas administrasi, ya kan? Terus kemudian sekarang ada MBKM. Terus kemudian harus membimbing mahasiswa seminar, membimbing SPS, membimbing PKM di sekolah, terus mengerjakan nanti tugas-tugas insidental. Ada UNJ misalnya dapat hibah revitalisasi LPTK. Nah, yang mengerjakan siapa? Pasti bawahnya dosen. Gitu. Jadi
seperti itu terus aja ada akreditasi internasional, akreditasi BAN-PT, terus apa ada saja pekerjaannya terus menerus gitu. Jadi terus artinya tugas administrasi juga. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Tapi apa namanya itu menyenangkan gitu. Kalau makanya menjadi guru atau menjadi dosen itu yang paling penting dia tuh punya prinsip ya. Dia berbeda dengan profesi yang lain. Jadi ini diatur di dalam undang-undang guru dan dosen. Jadi profesi guru dan profesi dosen itu bidang pekerjaan khusus. Makanya dia termasuk kalau itu adalah fungsional, bukan struktural, fungsional. Fungsi kita profesi kan, profesi guru, profesi dosen. Seperti dokter, seperti hakim, jaksa, itu kan profesi ya. Nah, dia harus apa? Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Itu ada loh di undang-undangnya. Jadi harus punya bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nggak bisa kita menjadi guru atau dosen tanpa kita mengajar dengan hati, tanpa panggilan jiwa ya. Terus kemudian memiliki komitmen. Komitmen wajib. Kualifikasi akademik iya. Menjadi guru harus sarjana. Jadi dosen minimal harus S2. Kemudian kompetensi harus sesuai. Kalau mau ngajar kimia ya harus dari pendidikan kimia gitu. Kalau menjadi dosen di pendidikan kimia ya harus dari punya latar belakang yang sama. Nggak mungkin kan dari latar belakang bahasa mengajar kimia gitu kan, mau jadi apa pendidikan di Indonesia kalau seperti itu. Dan itu masih terjadi ya. Tapi itu masih terjadi di daerah-daerah 3T itu kita tidak bisa menutup mata. Kemudian memiliki tanggung jawab. Nah seperti itu kalau yang memperoleh penghasilan nah itu sudah haknya lah ya, dilindungi hukum, kemudian ada organisasi profesi dan sebagainya. Mungkin itu nanti silahkan kalau mau ada ditanyakan lagi dari moderatornya. Iya, oke, baik. Wah, Masya Allah banget ternyata tugas dosen dan guru tuh bukan cuma itu dan masih banyak lagi teman-teman tadi. Jadi kalau dapat tugas dari guru ya kerjain aja, ternyata tugas guru lebih berat. Tugas guru dan dosen lebih banyak daripada tugas kita ternyata teman-teman. Jadi kalau mengeluh dosen nanti ikutan ngeluh jadi gimana ya? Jadi ikutin aja lah tugasnya gitu. Oke, tadi sih Ibu nyinggung-nyinggung tentang ada nih guru atau dosen yang mungkin yang nggak sejalur sama pendidikan yang ditempuhnya gitu. Tadi Ibu juga sempat menyinggung untuk menjadi dosen itu minimal harus S2. Nah, saya nih penasaran sih sebenarnya untuk menjadi guru, kan guru di SMA saya sendiri ya, ada loh yang guru nggak sesuai sama pendidikannya gitu loh Bu. Misalnya beliau dulu tuh di biologi gitu, tapi ternyata ketika mengajar kewirausahaan atau tata boga gitu, yang mana kan nggak sejalur gitu ya Bu. Atau mungkin di dosen juga ada seperti itu. Nah, menurut Ibu atau Kak Okta bagaimana sih tentang hal itu, dan mau nanya juga untuk tahapan menjadi guru atau dosen tuh bagaimana gitu untuk bisa menjadi seorang dosen atau bisa menjadi seorang guru gitu loh Kak. Silakan Jelas nggak Kak? Atau putar-putar ngomongnya? Oke, mungkin Kak dulu silakan Kak dulu. Oh, oke. Pertama tentang itu ya, guru mengajar tapi tidak sesuai dengan background pendidikannya gitu kan ya pertanyaannya. Itu banyak banget Nadia, itu sering terjadi, itu masih terjadi di sekolah-sekolah sampai sekarang. Kalau di sekolah saya misalnya gini kayak itu tadi benar yang biologi tapi guru Sunda tapi ngajar biologi, itu ada loh, ada yang kayak gitu. Jadi itu kenapa bisa kayak gitu, karena yang saya tahu adalah di wilayah itu lagi sulit banget buat dapetin guru gitu. Bahkan di sekolah yang kota aja kayak saya di Bekasi itu susah banget nyari guru gitu. Jadi untuk ada posisinya itu yang tersedia hanya ada guru biologi gitu misalkan. Nah berarti mau nggak mau ya guru Sundanya itu ngikutin kamu harus ngajar biologi kalau mau gitu. Jadi makanya bisa seperti itu kejadiannya gitu. Jadi akhirnya ya nggak expert banget di bidangnya. Nah itu yang khawatirnya nanti output siswanya yang kurang apa ya, kurang bagus lah gitu ibaratnya. Itu masih sering terjadi sih kayak gitu. Jadi mengisi kekosongan guru yang formasi yang ada gitu. Ini untuk yang honorer ya gitu. Kalau misalkan untuk yang kasusnya ASN itu juga ada, kayak misalkan PKWU deh. Ada
ASN itu tahun ini dibuka PKWU di sekolah saya. Itu terbuka untuk semua prodi. Jadi misalkan waktu itu guru saya itu biologi, nah mau ngambil PKWU kewirausahaan gitu. Nah itu akhirnya gitu. Jadinya beliau ngambil itu padahal background-nya bukan kewirausahaan gitu. Lebih bagus ke biologi ya gitu. Kalau saya sih agak sayang sih sebenarnya sama keilmuan yang pernah dimilikin. Itu aja sih, mungkin itu sering terjadi. Tadi yang kedua pertanyaannya apa, Nadia? Ya mungkin tahapan untuk menjadi guru, Oh, Kak. Jadi tahapan. apakah ada tesnya nggak sih gitu sehingga bisa nih? Jadi aku agak membingungkan ya. Sebenarnya untuk masuk guru atau dosen ini ada sebuah tes nggak sih untuk kita, ada tes tertulis atau tes apa yang mengharuskan kita bisa nih untuk menjadi guru gitu? Atau gimana gitu, Kak? Oh ya, kalau cara rekrutmennya, ini menarik banget Nadia, kamu bertanya keren deh. Jadi sebetulnya ini berdasarkan pengalaman saya ya. Biasanya makanya kita itu kalau berteman itu memiliki koneksi yang luas gitu, circle pertemanan yang banyak gitu. Nah, jadi singkat cerita, sebetulnya kalau sistem pengrekrutan guru honorer itu berdasarkan kedekatan si guru itu dengan yang adik tingkatnya gitu misalkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya percaya ini sama ini, coba dipanggil dan kemudian nanti pasti ketemu sama wakil kurikulumnya, terus ditanya-tanya misalkan kamu ngajar di sekolah mana aja, terus kemudian lulusnya kapan, terus juga background-nya apa. Nah itu ya, saya pendidikan kimia. Nah itu, ini berarti pas nih lagi butuh banget nih ini gitu. Di Bekasi itu susah banget nyari guru kimia, itu susah banget gitu. Nah terus habis itu kamu sanggup gak sekian jam gitu ngajarnya dalam seminggu gitu. Nah, gitu. Itu sih paling rekrutmennya. Nanti di interview, ada yang interview tuh kepala sekolah sama wakil kurikulum, udah itu aja biasanya gitu. Waktu itu saya sempat karena yang ngelamar itu dua posisi, dua orang gitu ya. Nah, jadinya benar-benar langsung dua-duanya itu di interview di depan kepala sekolahnya gitu. Kemudian ada lagi tes. Nah, yang menarik gini, saya juga bingung ya. Jadi di sekolah-sekolah lain yang saya tanya di teman-teman itu, kamu gimana masuknya gitu, teman-teman kuliah sama kakak tingkat juga. Iya, saya dulu kalau masuk sekolah itu ada micro teachingnya gitu katanya. Ada micro teachingnya, jadi latihan mengajar gitu loh di papan tulis, terus cara menyampaikannya gimana. Nah, tapi selama saya kemarin melamar kerja, itu nggak pernah tuh ada micro teaching gitu, nggak pernah. Jadi kayak dilolosin aja gitu, kayak seperti itu. Ke tempat les juga pernah yang waktu itu di salah satu bimbingan belajar, nggak salah satu sih, semua bimbingan belajar saya nggak pernah micro teaching, jadi kayak langsung aja gitu. Nah mungkin juga faktornya adalah dari itunya tadi, asal perguruan tingginya dari mana gitu, dari UNJ. Wah ini udah Jakarta, background pendidikan banget gitu. Terus akreditasinya apa? Nah itu penting banget, akreditasi gitu, prodi sama universitasnya itu ditanya. Kalau saya begitu gitu. Terus dilihat track recordnya, IP-nya sekian, itu krusial banget ditanya, pasti IP-nya ditanya, itu sering banget ditanya. Terus udah sih paling itu. Malah kalau misalnya ditanya prestasi apa aja yang pernah diraih, malah saya nggak pernah ditanya kayak gitu. Jadi nggak ada kayak apa ya, nggak ada kayak nilai plus, misalnya kayak juara 1 dulu KTI gitu di kampus, enggak sih, nggak kayak gitu. Paling dulu itu pernah kayak misalkan ikut organisasi juga nggak pernah ditanya gitu. Jadi kayak apa ya, sudah dibaca mungkin Okta. Kak Okta itu mungkin sudah dibaca di CV-nya, jadi nggak ditanya lagi. Mungkin juga sih Bu ya kayak gitu. Kan kalau di CV-nya sudah jelas itu iya. Kan kalau kita menyeleksi, kita pasti akan baca CV terlebih dahulu kan sebelum dipanggil. Jadi kita sudah tahu nih siapa yang akan datang gitu. Kalau siapa yang akan kita interview. Nah, memang itu memang bukan prasyarat khusus ya. Maksudnya organisasi juara dan sebagainya tidak, tapi itu nilai plus. Itu nilai plus. Jadi kemampuan berbahasa itu juga nilai plus. Misalnya bahasa Inggris, bahasa asing yang lainnya, itu nilai plus. Jadi kalau di CV itu sudah ada, kan kalau misalnya gini, dia juara apa? Ya sudahlah, dia sudah yakin, tidak perlu diklarifikasi lagi, nggak perlu ditanya. Tapi kalau misalnya dia menulis, kemampuan bahasa good misalnya gitu ya, dalam tulisan dan dalam
berbicara gitu misalnya. Nah, mungkin itu bisa dites. Jadi dia mungkin pada saat wawancara dia menggunakan bahasa Inggris misalnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung. Tapi itu menjadi nilai plus, menjadi nilai tambah untuk kita ya. Kan banyak ya kalau hanya lulusan saja sarjana itu banyak jutaan, nggak ribuan lulusan sarjana, benar nggak? Iya. Tapi sarjana plus kan yang kita mau, plusnya apa ya, silakan dicari plusnya. Itu pasti mungkin Okta nggak tahu ya, Kak Okta nggak tahu yang melamar ke SMA 10 Bekasi mungkin banyak, tapi yang dipanggil cuma Kak Okta karena lihat CV-nya sudah meyakinkan, oh pernah juara ini, organisasinya banyak dan sebagainya, lulusnya 3,5 tahun, itu pasti nilai plus sehingga dipanggil, gak langsung lolos gitu. Artinya jadi tetap semangat berprestasi karena sekarang jangan lupa ya kan, sekarang juga jangan lupa di samping ijazah itu ada surat keterangan pendamping ijazah, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi kalau misalnya punya sertifikat TOEFL gitu atau TOEFL dari institusi misalnya, semua punya gitu kan, itu menjadi pendamping ijazah kita. Tapi yang prestasi tadi menjadi juara apa dan apa itu sebagai tentunya berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Jadi jangan putus asa, terus melakukan, mengikuti lomba, mencapai atau meraih prestasi di kesukaannya masing-masing gitu, di minatnya masing-masing gitu. Itu semuanya insya Allah bermanfaat. Mungkin kalau yang misalkan juara 1 LKTI, nah itu bisa jadi pembinanya KIR gitu. Nah itu jadi kayak lebih ke ini dijadiin staffnya gitu loh, jadi bawa. Iya betul kan nah, ada kaitan. Jadi pada saat milih gini, wah nih ada yang melamar nih, setelah Okta melamar dia di situ tertulis juara LKTI, wah nggak apa kita butuh nih karena kita sekarang nggak ada nih pembina KIR, nanti kita akan jadikan pembina KIR. Nah kan bisa seperti itu maksudnya gitu. Ya. Jadi pasti akan bermanfaat gitu. Oke, baik. Ada lagi nggak Kak Okta? Udah. Oke, berarti tergantung juga ya Kak, tergantung dari tergantung sekolahnya nih, dia mau ada micro teaching atau enggak, gimana tesnya atau enggak gitu ya Kak. Dan lihat background pendidikannya juga sih, jadi dan prestasi juga tadi kata Bu Maria. Jadi kita nih mahasiswa masih menempuh di pendidikan kimia Universitas Negeri Jakarta, raih prestasi sebanyak-banyaknya gitu ya. UKIR maksudnya IP-nya dipertahanin gitu, karena tadi kata Kak Okta biasanya kan dengar ya kalau kata orang-orang IP mah nggak sebegitu penting gitu. Kalau kata orang-orang tuh sering banget tuh dengar kayak gitu. Tapi ternyata ketika kita melamar pekerjaan, ternyata IP juga ditanyain ya Kak, dilihat berapa besar IP-nya gitu. Iya. Oke, kalau dosen nih gimana Bu? Tadi kan dari guru nih. Kalau dosen apakah sama atau ada yang berbeda nih Bu? Sama, karena kalau dosen karena kalau di UNJ kan dia PNS, jadi tentunya mengikuti seleksi sesuai dengan dari kementerian ya, dari pusat gitu ya. Ada syarat utamanya dia harus S2. Jadi sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya yang diminta S2 pendidikan kimia, atau yang diminta S2 kimia analitik, atau S2 kimia organik. Nah, sesuai dengan kualifikasinya. Seleksi berkas terlebih dahulu, karena pastilah setiap orang yang melamar itu perusahaan, sekolah, atau dosen atau perguruan tinggi gitu ya, pasti akan dilihat seleksi berkas, melalui seleksi berkas gitu maksudnya. Nah, jadi pada menulis kurikulum vitae itu mungkin sebaik mungkin ya. Kalau tadi yang Ibu lihat yang dibacakan Nadia, kurikulum vitae Ibu itu kurikulum vitae standar ya, artinya kurikulum vitae yang diminta kementerian seperti itu. Nah, kurikulum vitae-nya Kak Okta itu kurikulum vitae yang lebih komunikatif gitu. Jadi buatlah kurikulum vitae yang sebaik mungkin gitu. Kalau seperti Kak Okta tadi contohnya ya, saya anak Ibu juga ada tuh. Dia melamar pekerjaan. Ibu lihat kurikulum vitae cuma 1 lembar. Tapi komunikatif sekali gitu, maksudnya semua tertulis di situ, apa yang dia lakukan tertulis gitu. Dan mungkin itu senang orang lihatnya. Fotonya juga tidak usah terlalu tegang-tegang seperti kalau kita melamar
Kalau itu kan ada standar ya. Kalau di kementerian apa ASN atau PNS itu memang standar ya. Sudah seperti Ibu tadi, fotonya tegang gitu kan dan sebagainya. Nah, bisa seperti itu. Itu ya, satu, kita harus sesuai dengan kualifikasinya apa yang diminta. Apakah S2 atau S3 kalau di perguruan tinggi kalau untuk menjadi dosen. Nah, kemudian setelah melewati kalau di PNS tentunya melewati seleksi-seleksi yang di sana baru disampaikan ke perguruan tingginya, kita seleksi wawancara dan sebagainya. Nah, pada saat wawancara itu juga kita melihat, misalnya kandidatnya ada 5, tapi yang mau diambil 2, kan kita harus memilih 2 dari 5. Nah, siapakah 2 dari 5? Nah, tentunya itu tadi rangkaian prestasi, rangkaian pengalamannya itu menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Pada saat wawancara kita juga bisa melihat, untuk menjadi seorang guru atau seorang dosen kita tidak bisa terlalu kaku hati. Karena kita berhubungan dengan berinteraksi dengan manusia, benar nggak? Jadi kita harus terlihat bahwa kita luwes gitu, kita helpful. Nah itu kan nilai-nilai seperti itu kalau di dosen ya, kalau di prodi itu juga diwawancarai oleh psikolognya. Ada psikolog yang mewawancarai. Jadi itu tadi kita harus yang bisa, yang helpful, terus kemudian yang luwes, yang mudah beradaptasi gitu ya. Guru dan dosen itu adalah harus bisa beradaptasi karena perubahannya tuh luar biasa. Di dunia pendidikan tuh perubahan luar biasa. Sekarang ada sekolah penggerak. Kurikulum yang terbaru ini yang di sekolah itu adalah kurikulum prototipe yang nanti tidak ada IPA IPS bahasa. Kan luar biasa itu apa coba. Kan perubahannya itu sangat-sangat. Nah, tadi terkait juga dengan kewirausahaan. Kenapa guru biologi jadi guru KWU? Kan itu tadi ada perubahan kurikulum, tidak ada TIK, misalnya guru TIK tidak ada. Kan sekarang yang tadinya ada guru TIK mau dikemana kan tuh guru-guru? Pindah ke TU, bisa dia ke administrasi karena bisa untuk manajemen ya, untuk mengelola sekolah kan dia butuh kemampuan TIK itu bisa. Nah, terus kemudian guru kimia, guru biologi yang tadinya banyak jamnya kan dikurangi itu dengan kurikulum yang 2013 gitu kan dikurangi jamnya. Mau kemana? Sementara tuntutan harus 24 jam kalau di sekolah. Kaku itu di sekolah memang, 24 jam. Nah, kemudian mau ditambahnya apa? Oh, ditambah di KWU. Tapi mengajarkan KWU-nya, PKWU-nya sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau kimia ya mengajarkan PKWU-nya atau kewirausahaannya bidang-bidang kimia. Misalnya membuat sabun, membuat apa gitu. Masih tetap terkait lah, masih bisa gitu dikaitkan. Kalau misalnya guru biologi, dia misalnya PKWU-nya budidaya anggrek misalnya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke seleksi dosen ya. Selain itu kemudian ada tanya jawab dan sebagainya, pasti kita melihat karena Ibu juga beberapa kali kan menyeleksi dosen baru yang waktu jadi Kaprodi. Itu pasti kita akan melihat gitu. Oh ya, bagaimana sikapnya seorang dosen nanti akan ke mahasiswa itu seperti apa gitu kan. Kalau dosen-dosen baru, dosen-dosen muda itu kan pasti akan berinteraksi dengan mahasiswa lebih banyak gitu ya. Karena dulu zaman Ibu muda juga pertama kali jadi dosen, yaitu semua kegiatan mahasiswa itu pasti dosen muda yang memimpin. Camping, Ibu tuh dulu dosen muda itu menjadi dosen pembimbing camping. Apa sih kemah gitu ya, kemah apa sih namanya ya? Bakti sosial yang seperti itulah. Kemah apa sih kalau yang baru pertama kali masuk itu Ibu sampai lupa. Anak-anak tahun pertama. Nah, sekarang udah mulai nggak ada tuh kemah-kemah seperti itu. Kan mahasiswanya banyak kan perempuan. Jadi kan pembimbingnya nggak mungkin laki-laki pendampingnya. Pasti kan harus ibu-ibu dosen kan. Nah, gitu. Jadi harus siap seperti itu. Nah, itu sih ya. Artinya tetap ya kemampuan itu tadi ya kayak seperti kemampuan bahasa, kemampuan apa dia bisa apa lagi gitu. Kan kita juga nggak mau nih punya dosen muda tapi misalnya nggak powerful gitu. Jadi kan tetap sama guru-guru di sekolah tuh juga pasti maunya seperti itu. Makanya guru sekolah itu senang sekali kalau ada mahasiswa PKM. Benar nggak, Oka? Seneng banget, Bu. Nah, masa PKM itu masa yang praktek mengajar itu senang banget guru-gurunya. Malah itu disuruh ini Okta nanti kalau ada adiknya yang mau PKM kesini aja ya gitu, Bu. Nah, iya memang Ibu aja udah karena Ibu tuh kenal ya hampir semua guru kimia di DKI itu Ibu kenal ya, hampir semua guru kimia itu kenal. Bu Maria kirim lagi dong ke sekolah siapa nggak pernah kan ya, aduh ya kan kita juga harus lihat mahasiswanya jauh atau tidak dari rumahnya dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau daring sih bisa-bisa saja dan terasa sekali pada saat PJJ. Ternyata mahasiswa kita itu baik ya, bagus. Artinya mereka melek teknologi gitu ya, bisa gitu. Sehingga guru-guru tuh sangat bergantung pada saat kemarin PJJ dengan mahasiswa PKM. Iya. Semua rebutan untuk kepengen mahasiswa PKM-nya ada di sekolah.
Karena itu tadi, karena PJJ kan dia harus Zoom, harus Jimit, harus segala macam membuat PPT dan sebagainya itu yang apa namanya, dan alhamdulillah gitu. Artinya prodi pendidikan kimia selama ini dinilai bagus lah PKM-nya. Makanya bisa kayak Kak Okta bisa masuk cepat gitu mengajar dan sebagainya itu ya mungkin karena itu juga. Seperti itu. Jadi samalah seleksinya ya. Tapi kalau di dosen ada micro teaching. Jadi kita ada pasti ada ya, Bu. Nah, sebenarnya guru juga iya. Semua guru tuh micro teaching ya. Kadang bimbel pun micro teaching loh, bimbel-bimbel yang besar ya. Nah, kayak seperti ruang guru atau apa itu dia micro teaching juga. Karena beberapa masa bimbingan ibu tuh, Bu saya mau micro teaching besok doain ya Bu gitu. Micro teaching di bimbel pun micro teaching. Karena apa? Karena nggak kelihatan kan kalau di atas kertas bagaimana cara dia mengajar, bagaimana komunikasi. Nah, jadi mahasiswa itu juga tidak sadar kan kalau dapat tugas banyak, suruh bikin PPT, suruh apa, tugasnya dipresentasikan. Itu sebetulnya dalam rangka mengembangkan komunikasi. Iya. Jadi nanti begitu masuk ke sekolah itu udah terbiasa presentasi di depan teman-temannya, di depan ini gitu. Jadi itu secara tidak langsung kan nggak mungkin kita mengajarkan cara presentasi. Bagaimana berkata enggak. Tapi dia berjalan gitu dengan mata kuliah. Memang ada, memang kita membuat seperti itu di kurikulumnya, harus dengan tugas, harus dengan presentasi, harus dengan diskusi. Karena kompetensi abad 21 itu kan kolaborasi, communication, ya kan? Critical thinking, creativity, ya sekarang ada compassion dan computational thinking gitu. Oke, wah sama ya, ternyata nggak jauh beda nih antara guru dan dosen. Oke Bu, tadi nyinggung tentang PJJ, ini menarik banget sih, saya pengen tahu nih, Bu Maria dan Kak Okta kan pernah nih merasakan offline gitu ya, mengajar online dan offline mungkin pernah ya, untuk Kak Okta pernah lah ya Kak, pas PKM juga offline ya Kak? Nah bagaimana ketika si virus corona datang, akhirnya seorang guru atau dosen ini dituntut untuk melek teknologi. Tadi kan kata Bu Maria banyak guru-guru yang ketergantungan gitu kepada PKM ya, mahasiswa yang melakukan PKM gitu. Lalu bagaimana dengan sekolah gitu yang nggak ada mahasiswa yang PKM gini, nggak ada yang melek teknologi lah gitu. Ada nggak sih pernah Ibu merasakan kayak bingung banget nih PJJ harus gimana, siswanya atau mahasiswanya tuh nggak kooperatif lah gitu diajak gitu kan. Maksudnya kayak kita udah berusaha sebagai guru atau dosen untuk menjelaskan materi dengan baik, tapi ternyata respon dari siswa atau mahasiswa yang kita ajar nih nggak baik gitu responnya. Itu gimana nih Ibu dan Kak Okta menghadapi itu gitu? Gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap terserap dengan baik dan berlangsung dengan baik tentunya. Oke. Mungkin Bu Maria dulu nih, boleh. Ya. Oke. Kalau mahasiswa tadi kan saya bilang semua ya, jadi artinya baik sekolah perguruan tinggi maupun sekolah pada awal-awal PJJ, pada awal-awal pandemi itu semua galau ya. Maksudnya semuanya ya sepertinya kita mendapatkan shock terapi gitu ya. Kita harus melakukan perubahan yang besar-besaran. Tidak hanya dosen, tetapi mahasiswa juga, orang tua juga, semua ya. Artinya kita semua sama-sama belajar. Tapi itulah memang yang situasi yang memang harus kita hadapi, dan itu merupakan tantangan. Ya, sebetulnya gini ya, PJJ itu kesulitannya itu memang satu itu ya. Di awal-awal itu kan memang karena kita belum terbiasa, jadi memang faktor kesulitannya itu lebih tinggi. Jadi kita sering sekali membuat pelajaran luring menjadi daring, paham nggak maksud Ibu? RPP-nya tetap, RPS-nya tetap daring, tetap luring, tapi terus kita buatnya daring. Jadi Zoom atau Jimmy, terus seperti itu. Jadi Vicon, terus. Nah, padahal sesuai dengan penelitian, Vicon itu kita nggak bisa lama-lama. Jadi kalau kita misalnya mengajar dengan Zoom, dengan apa tuh kita nggak bisa lama-lama. Paling lama itu 40-60 menit, karena sesudah itu konsentrasi pasti akan buyar dan kelelahan. Ada faktor kelelahan. Jadi kita memang tidak boleh lama. Nah, kemudian sisanya harus di mana? Harus menggunakan LMS, harus menggunakan model yang lain gitu. Jadi memang tidak semua siap gitu, maksudnya bisa dengan berbagai variasi seperti itu gitu. Nah, di kampus pun juga demikian. Jadi awal-awal ya udah kita pakai mana sih yang paling nyaman. Tetapi yang paling penting adalah yang nyaman untuk kita tuh yang mana. Maksudnya
dosennya yang nyaman atau gurunya yang nyaman pakainya apa, itu silahkan. Karena aplikasi banyak. Kemudian fasilitas untuk itu juga banyak gitu ya. Nah, tetapi yang nyaman yang kita pakai yang mana? Jadi di awal-awal itu banyak sekali dosen yang masih mengajar pakai WA, bener nggak? Pakai WA, pakai Telegram, ya kan pakai WA. Nah, di awal-awal tuh masih seperti itu satu semester, kemudian dievaluasi lalu ada kebijakan dari apa namanya, dari pimpinan ya, dari universitas gitu, tidak boleh mengajar lagi pakai WA. Kalau awal-awal dulu oke, nggak apa-apa, tapi tidak boleh gitu, karena misalnya UNJ sudah seperti semester sekarang, UNJ sudah memperbaiki apa LMS-nya sehingga bisa dipakai. Tadinya LMS-nya hanya dipakai untuk MKU misalnya. Nah, sekarang sudah bisa dipakai oleh seluruh mata kuliah gitu, sudah diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi harus mulai menggunakan tidak dengan WA. WA boleh, tetapi tidak harus selamanya menggunakan itu gitu. Jadi mencoba yang lain. Jadi ya memang awalnya sulit deh. Ibu juga ya. Ibu juga mengakui ibu sebagai generasi gen apa tuh Ibu? Gen X ya. Bukan baby boomer ya, ibu di bawahnya baby boomer, lebih mudaan dikit lah. Jadi ibu Gen X. Gen X itu juga kan belum nggak kenal dulu ibu tuh waktu skripsi nggak pakai komputer, pakainya ketikan. Bayangkan pakai mesin tik tak. Kalau misalnya konsultasi ke dosen, dicoret ini diganti kan setengah mati. Ada sih penghapus tip X-nya mesin tik tuh ada. Tapi kan kita harus membuat yang kita hapus itu kita gantikan dengan kalimat yang sesuai sehingga besar yang kita hapus pas, itu pas gitu ya, dengan yang diganti. Kan susah, bener nggak? Itu setengah mati. Kalau nggak kita ganti satu halaman gitu. Nah seperti itu. Sekarang sudah ada kemudahan ya, kemudahan dengan itu. Jadi generasi ibu dengan kalian itu jauh sekali. Ibu aja kalau ada apa-apa tuh sama anak-anak di rumah juga suka dibully gitu ya. Maksudnya ya bayangkan ya, ibu tuh usianya sekarang sudah 54. Kalian berapa coba? 20 ya, jauh banget kan? Separuh lebih dari itu. Tapi bukan berarti terus ibu diam saja. Ibu juga terus belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Makanya terminologi belajar mengajar itu sudah diganti menjadi pembelajaran. Pembelajaran itu artinya apa? Dosennya, gurunya belajar, mahasiswanya dan siswanya juga belajar. Ibu itu belajar dari mahasiswa. Mahasiswa itu luar biasa ya. Mahasiswa luar biasa. Mahasiswa itu benar-benar luar biasa ya. Kalau dikasih misalnya tugas-tugas yang berkaitan dengan IT itu cepat. Kayak ibu tuh sering minta tolong misalnya ke Asrul ya dengan teman-temannya lah, misalnya mahasiswa bimbingan ibu. Coba dong bisa nggak bikin video ini? Bisa Bu gitu. Pokoknya kalau dikasih tugas apa saja itu selalu bilang bisa. Kalau ibu minta tolong apa gitu, bisa. Terus ibu suka tanya, kalian kok pinter-pinter banget sih? Terus mereka jawabnya apa coba? Kakak-kakak kalian tuh jawabnya apa? Ya enggak juga lah Bu. Waktu ibu nyuruh, waktu ibu minta tolong, kita juga nggak ngerti itu apa gitu kan, masalah aplikasi itu apa. Kita googling lah Bu, kita googling Bu, searching, browsing. Oh kayak gini caranya. Cari di YouTube-nya, oh begini caranya. Kamu bisa nggak kalau bikin video pakai apa gitu misalnya? Pakai ini bisa nggak? Bisa, bisa aja gitu. Tapi ternyata benar jadi gitu kan, jadi gitu. Ternyata mahasiswa itu eksplorasinya luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum ibu yang Gen X karena biasa status quo ya, biasa nyaman dengan satu single, artinya single mode ya. Kalau kalian kan nggak multi ya, bisa segala macam. Nah, itu lebih cepat. Nah, itulah kemampuan itu yang harus kalian terus kembangkan. Dan ibu juga sekarang membuka diri bahwa ibu tuh bukan dosen, itu bukan satu-satunya sumber belajar. Dosen itu belajar juga dari mahasiswa. Mahasiswa itu luar biasa. Jadi kita saling mengisi gitu. Misalnya ilmunya kalian tidak tahu, teknologinya kalian tahu dan sebagainya seperti itu. Jadi juga kalian nggak boleh bilang gini, itu dosennya kuno banget sih misalnya seperti itu. Jangan begitu ya, karena memang generasinya itu beda. Udah beda ya Bu. Nggak asik nih kata yang ini. Jadi selalu membandingkan, kalau Bu ini asik nih, kalau Pak ini asik nih. Ya kalau dibandingkan dengan yang muda-muda, pastilah dosen-dosen yang angkatannya di atas, yang selevelan dengan ibu itu pasti akan lebih tertatih. Tetapi kalau dosen muda semuanya melek teknologi. Ya luar biasa. Maksudnya dosen-dosen muda tuh luar biasa. Ibu tuh juga kalau tanya sama dosen muda, kalau nggak bisa tanya, ini gimana ya? Cepat. Ini gimana? Oh gini Bu, ini gimana? Cepat sekali. Dan mereka helpful. Nah itulah kolaborasi kan jadinya. Nah, seperti itu. Kalian juga seperti itulah di bawah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Oke, kita ke Kak Okta. Bagaimana nih Kak Okta?
Ya, waktu menemui awal pandemi itu ya benar ya, di mana kita sama-sama dihadapi oleh situasi yang serba terbatas. Salah satunya itu bagaimana cara kita mengajar gitu. Nah, eh, kalau waktu itu di sekolah itu memang rata-rata memang guru yang udah apa ya, udah generasi lama gitu. Itu rata-rata memang itu awal-awal ya pakai WA. Nah, terus lama-lama berubah lagi jadi Jimit, terus sekarang malah pakai Zoom karena difasilitasi oleh sekolah gitu untuk punya akun Zoom sendiri-sendiri. Nah, kemudian buat adaptasinya itu sulit banget pasti buat yang senior gitu. Jadi kadang tuh kita memang harus saling apa ya, kolaborasi, saling membantu gitu. Nih Okta gimana sih caranya nih buat bikin apa undangan Zoom gitu. Misalkan kayak gitu. Terus habis itu gimana cara bikin coret-coret itu yang anonet gitu. Jadi apa ya, lama-lama tuh hubungan antara yang senior dan junior itu jadi saling apa ya, melengkapi, saling lekat gitu karena saling mengajari gitu. Jadi di situ awal tantangannya pembelajaran pandemi gitu. Terus kemudian tapi kebanyakan kalau biasanya kan kalau guru-guru itu ngajar pakai PPT gitu selesai ya. Nah, tapi ada juga sih beberapa guru, saya juga yang pakai alternatif lain lah gitu, yang unik-unik, misalkan kayak contoh aja anak SMA itu nggak tahu loh breakout Zoom itu apa gitu. Jadi kalau saya itu sukanya apa ya, setiap materi pergantian materi kimia itu pasti ada strategi tertentu khusus beda-beda gitu biar nggak bosan gitu. Nah misalkan breakout Zoom, nah H-1 sebelum breakout Zoom itu saya kasih pertanyaan nih kayak gini, terus kadang juga kayak soal-soal yang berbasis hitungan. Nah jadi nanti saya buat kelompok saya yang menentukan. Nah, kemudian nanti pas mereka sudah kumpul semua, nanti baru di breakout Zoom gitu. Jadi mereka diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, terus habis itu nanti setelah berapa menit gitu terus tadi kembalikan. Nah, nanti mereka presentasi gitu jawabannya tuh apa gitu. Nah, itu hal yang sederhana. Mungkin menurut kita itu udah sering pas webinar, tapi menurut mereka itu sesuatu hal yang wah Baru keren ya. gitu. Iya, itu sesuatu yang baru gitu. Terus saya juga suka pakai Zoom polling di sini karena kan siswa itu suka itu ya kadang bosen gitu. Jadi paling dia itu tahannya 30 menit doang gitu kalau lagi menjelaskan gurunya. Nah, nanti gimana caranya ketika saya bertanya itu ada responnya adalah salah satu yang paling gampang itu pakai Zoom polling gitu. Jadi ketika pakai PPT ditampilkan, nah lalu ada jawaban nih, coba kamu pilih A, B, C, atau D. Nah, nanti ditampilin Zoom pollingnya, nanti mereka langsung bisa milih sendiri gitu di HP-nya, milih A, B, C, D gitu. Nanti ketahuan kan berapa persen nanti ditampilkan gitu langsung di Zoom-nya. Nah, jadi ada soalnya banyak banget nih ketika masa pandemi itu siswa cenderung berubah menjadi lebih apa ya, introvert, artinya nggak mau kelihatan Ya, kameranya juga suaranya nggak ada gitu. Nah itu mati kan semua ya, Kak. iya mati semua, jadi bingung gitu gurunya apa namanya mau marahin tapi saya masih guru muda gitu. Maksudnya kayak Kayak ngajar masa sendiri ya. udah Kak Okta baru-baru kayak ngajar sendiri ya. iya Kayak kita ngajar sama ini kayak saya ngajar sebenarnya ada sendiri. nggak sih mahasiswanya? Iya Saya juga bener kadang-kadang, banget. ini masih ada nggak sih sama ibu gitu? Masih bu, tapi nggak kelihatan. Tapi pasti itu sambil tidur-tiduran. Ya kita udah nggak bisa lah. Udah artinya ya kondisinya memang Lagi begini ya Bu kondisinya, bener sampai pernah ketahuan lagi apa tiduran sambil Zoom itu dia lupa buat matiin kamera itu itu mah sering banget tuh kayak gitu. Terus apalagi ya itu sering banget misalnya Reza kamu lupa ya jalan matiin ini ya, oh iya terus langsung buru-buru gitu. Itu sih paling. Terus apalagi ya pakai animasi sih kadang saya ngajarinnya gitu, animasi kayak pet gitu, itu yang paling gampang lah pakai pet gitu. Terus bisa juga pakai ini kayak Kahoot ya kan, Kahoot yang apa kuis interaktif gitu ya Kahoot, terus Iya. Gameboot, G keyboard, Gboard. Jadi, nah itu kayak misalkan coba nih hasil presentasi ini saya udah jelasin ini. Nah, coba sebutin kesimpulannya apa poinnya. Nah, nanti mereka nulis kayak sticky note gitu di web di itu tadi Google Jamboard, nanti ditempel gitu. Jadi seru aja gitu, kayak beda, ada interaksi dua arahnya gitu, lebih berasa sih paling gitu. Terus Oke.
Alternatifnya paling kalau misalkan itu kadang kan siswa ada aja kayak misalnya tiba-tiba sebelum mulai belajar bilang tiba-tiba, Kak maaf ini saya nggak bisa Zoom soalnya ada urusan mendadak gitu. Urusan apa gitu saya tanya, kondangan gitu. Jadi kondangan kok mendadak gitu, di mana-mana kondangan itu pasti dari Ada jauh hari undangannya gitu. ya, Kak? Iya, itu pernah tuh kayak gitu. Terus ya gimana, guru itu harus tegas juga gitu, kayak kadang itu saya jawab salam doang, kadang di read doang. Lain kali kalau ada ini berkabar ya gitu. Jadi kayak baik lagi. Terus alternatifnya kalau misalnya siswanya malas, nah ini kadang kayak ada yang multitasking, kayak harusnya ada jam belajar di Zoom tapi dia malah main sama temennya. Itu sering banget kayak gitu, kan kedengeran dari mikrofonnya sama kameranya. Nah itu kadang tuh saya kasiannya itu sama dia, nanti dia gimana nih kalau belajarnya bingung gitu. Kadang suka kayak saya kasihan gitu, jadi saya suka recordin ini Zoom-nya, terus saya kirim ke link YouTube saya, jadi mereka bisa lihat lagi gitu sih. Paling itu aja strateginya. Terus jangan lupa aktif itu Google Classroom-nya tuh harus aktif. Saya rajin kalau misalnya pertemuan satu itu bahasnya apa, terus nanti ada videonya nih, rekaman ini, terus hasil apa namanya siswa nih apa gitu. Udah sih paling kayak gitu aja. Aktifin Google Classroom. Dapat perbedaan nih. Mungkin kalau dari guru muda atau dosen muda itu lebih melek teknologi ya Bu dan Kak Okta. Jadi lebih bervariasi gitu. Jadi tahu nih apa aja yang harus digunain gitu. Jadi kalaupun bingung tinggal searching gitu. Nah, mungkin kalau dosen yang lama, kita nggak bisa menyalahkan juga ya, karena udah terlalu lama di ruang nyaman mungkin ya, Bu, yang kan pandemi ini kita tiba-tiba disuruh melek nih teknologi, disuruh semuanya kita untuk bertatap layar dengan komputer. Oke, maaf, kemati sendiri mikrofonnya. Jadi, jadi mungkin ketika kita dihadapi oleh dosen dan guru itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan pembelajarannya yang baik nih. Nah, nanti kita sebagai mahasiswa atau siswanya juga harus menerima dengan baik gitu, dengan posisi yang baik juga gitu. Karena nanti kita akan menjadi guru dan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru sekarang. Betul, jadi kita harus kerjasama. Maka Ibu kalau mengajar selalu bilang kita harus kerjasama ya, karena ini kita menghadapi situasi yang sulit bersama-sama gitu ya. Iya, jadi betul banget Ibu. Mungkin karena itu Mbak Nadia ada teman-temannya mungkin yang mau. Iya Bu, ini mau kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, baik. Mungkin raise hand-nya ya, atau ketikkan di kolom chat. Karena mungkin Bu Maria bosan nih dengar suara aku mulu. Takutnya ini yang pesertanya nih, yang lainnya kan tadi kita ngomong bertiga terus ya. Bu. Yang lainnya berasa ngobrol bertiga aja nih kita. Iya. Oke. Udah ada yang raise hand nih dari Kak Nisrina Fatin Amira. Oke, kepada Kak Nifa. Dipersilakan, Kak. Belum terdengar, Kak, suaranya. Belum, Kak, belum masuk. Mungkin sambil menunggu Kak Nifa, dari teman-teman peserta yang lain bisa nih untuk bertanya. Mumpung seru banget soalnya pembahasan dari Bu Maria dan Kak Okta ini gitu. Jadi sayang banget nih untuk dilewatin. Oke, ada Kak Rifat. Iya, Kak Rifat. Iya. Kedengeran nggak Nadia suaranya? Dengar jelas. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Nadia, Bu Maria, dan Kak Okta atas ilmunya tadi, sharing-sharingnya ya. Mungkin saya ingin bertanya karena saya pernah mengalami ya Bu ya, terutama baru kemarin pas implementasi di matkul ICT gitu terhadap STEM kepada siswa di sekolah, dan saya merasakan memang sangat susah untuk memancing keaktifan dari siswa itu sendiri gitu. Dan mungkin pertanyaannya adalah menurut Kak Okta dan Bu Maria, bagaimana cara untuk memancing keaktifan dari siswa gitu? Mungkin baik PJJ ataupun sekarang yang sudah PTM 100%. Mungkin itu Kak dan Bu. Oke, terima kasih Kak Rifat atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gimana sih cara kita mancing nih peserta biar bisa mengeluarkan suaranya mungkin ya Kak? Oke, Kak Okta mungkin boleh Kak
terlebih dahulu untuk menjawab? Kak Okta sepertinya sedang terkendala sinyal nih, Bu. Mungkin Ibu Maria dulu nih, boleh? Nah, Ya, gini ya, Bu, berarti kadang PJJ. Rifat ini ya, apa sudah mengalami ya, ternyata susah ya bikin orang bicara ya, gitu kan. Nah, ya seperti itu yang Ibu alami itu, Rifat. Apalagi kalau semuanya. Jadi memang mungkin hilang nih, Kak Okta hilang. Keluar ya. Ya, terkendala jaringan mungkin. Terkendala jaringan ya, kayak apa. Jadi memang sebetulnya kan Iya, putus nanti ya. jaringannya. Udah mulai lagi. Ya, sorry ya guys. Putus tadi jaringannya. Nah, apa namanya? Kalau secara teori sih, secara teori, bagaimana sih cara kita membuat siswa itu bertanya? Kalau memang kemarin pada saat PJJ itu memang sulit ya, kita nggak bisa memaksa ya, kita memang maksudnya faktor kesulitannya tinggi gitu ya untuk membuat siswa atau siswa aktif. Tapi nanti kalau setelah luring, tadi kan ditanyakan juga kalau sudah luring nih sekarang seperti apa. Nah, sebetulnya pertanyaan itu kan memang kalau secara teori pertanyaan itu bisa bertahap. Dari mulai yang mudah sampai ke yang sulit gitu ya. Dari mulai menanyakan apa sampai menanyakan mengapa gitu ya. Di mana itu kan mudah ya. Jadi sampai mengapa. Kenapa kok bisa begini? Itu kan mulai sulit. Nah, kalau kita melemparkan pertanyaan, kita bisa lemparkan ke seluruh kelas gitu ya. Misalnya Rifat, oke kita buat satu pertanyaan, kita lemparkan ke seluruh kelas. Kemudian kita minta ada yang bersedia menjawab. Kalau tidak bisa, akan Bapak tunjuk ya, atau akan Ibu tunjuk ya. Oh, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 7 Januari. Nah, absen nomor 7. Nah, kan boleh kayak gitu kan? 7 Januari. Saya kayak gitu loh, Bu. Jadi, sekarang tanggal 7 Januari. Terus satunya kita juga bilang, nomor sepatu Ibu 36. Nah, absen 36. Misalnya apa saja lah, boleh lah. Misalnya, sekarang bisa kita kaitkan dengan apa saja gitu. Nanti setelah dia menjawab, nah dia menjawabkan terus mungkin jawabannya tidak sempurna, jangan disempurnakan oleh gurunya atau oleh dosennya, lemparkan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian jawaban dari Rifat? Coba yang lain temannya ada yang bisa menyempurnakan tidak? Gitu, misalnya lemparkan. Oh ada, atau misalnya ada tidak yang punya jawaban berbeda atau sama semua? Nanti kan pasti dia menjawab. Jadi kita lemparkan. Yang sering tidak tahan. Coba deh, Okta kan sekarang udah jadi guru ya. Yang sering tidak tahan itu guru tidak mau menunggu lama-lama. Jadi misalnya nanya nih, apa yang menurut kalian, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan laju reaksi? Udah nggak bisa jawab, langsung aja dijawab sama gurunya. Jadi gurunya nanya sendiri, jawab sendiri kan berarti. Iya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus sabar. Di Jepang, itu ibu lihat sekali itu di Jepang. Maksudnya gurunya itu sabar sampai menunggu siswanya menjawab. Terus misalnya kalau misalnya tidak bisa dipancing gitu ya, coba kaitkan dengan konsentrasi, coba apa misalnya seperti itu, dipancing supaya dia bisa membuka pikirannya untuk menuju ke arah jawaban yang kita inginkan. Nah itu, jadi kita harus tahan tahan sabar untuk siswa menjawab gitu. Nah kalau dia sudah menjawab, kita kasih applause atau kita kasih pujian, reward gitu kan. Jadi senang, oh bagus. Oh, kamu ini apa pintar atau apalah gitu, kasih pujian. Dan ternyata itu menyenangkan buat siswa, dipuji sama gurunya, ditepuk pundaknya, dikasih jempol atau dikasih centang di papan tulis gitu, misalnya dia mengerjakan di papan, itu ternyata menyenangkan gitu. Dan itu ternyata apresiasi positif dari guru terhadap siswa itu membuat semangat bagi siswa. Ibu tuh juga nggak bukan ini ya, ibu tuh juga tidak menyangka. Salsa itu satu angkatan sama Okta ya? Iya Bu, sekelas juga. Sekelas kan. Salsa itu kan suka menjawab ya kalau pada saat itu ya, banyak Kak Okta juga suka menjawab ya. Kak Salsa itu suka menjawab. Nah, ibu mungkin nggak sadar ya memberikan apresiasi. Biasa aja lah seperti ini kan karena tahu teorinya maksud memberi. Ternyata itu diingat sama Kak Salsa, dia sampai bikin status bahwa dia waktu pelajaran kinetika itu diapresiasi sama ibu, jadi dia semangat kalau ikut pelajaran itu, masuk mata kuliah itu kan nggak pernah menyangka ternyata apresiasi yang dilakukan oleh guru atau dosen itu membekas di hati siswanya atau mahasiswanya gitu. Jadi gitu Rifat. Jadi nanti jangan pelit-pelit memberikan apresiasi gitu. Dikasih senyuman aja senang.
kamu pinter atau good atau apa, senyum aja yang manis. Senyum kan sedekah, nggak bayar, murah meriah kan? Gitu. Ya Rifat ya, tahan kita sampai mereka bisa menjawab dan berinteraksi. Lemparkan ke yang lainnya. Baru kalau sudah 3-4 kali dilemparkan, kita menyempurnakan gurunya. Itu. Silakan Kak Okta kalau mau Ya, Kak Okta menambahkan. boleh nih menjawab. Ya, 100% setuju banget lah sama Bu Maria. Pokoknya gak beda jauh sebenarnya Bu Maria. Itu semua sudah dirangkum oleh Ibu. Dan itu benar. Nah, ini nambahin sedikit aja. Jadi tentang itu ya, apresiasi. Nah, itu ya jangan pelit-pelit banget lah buat apresiasi siswa gitu. Jadi minimal itu senyum, terus kasih pujian-pujian, itu mereka udah seneng banget gitu. Nah, itu betul banget. Itu bisa membekas di siswa, dan salah satunya lewat itu ya, story WA, itu betul, itu real. Jadi kayak suatu kebanggaan tersendiri aja gitu. Terus abis itu ya kayak kasusnya misalnya gini, saya pengen banget nih praktek ini siswanya itu maksimal nih hasilnya. Misalkan, oh kamu itu eksperimen ya di rumah, eksperimen misalkan kayak laju reaksi, terus abis itu apa ya kemarin, kimia unsur sama ikatan kimia. Nah coba di rumah praktikum, ini saya alat bahannya udah ada, terus habis itu kamu harus apa aja, dan seterusnya gitu. Nah terus nanti pokoknya yang paling bagus, yang terbaik kan itu kelompok ya. Jadi yang terbaik satu kelompok di setiap kelas itu pasti bakal dapat reward. Nah itu waktu itu saya sempat seperti itu, dan mereka akhirnya apa? Akhirnya betul output yang mereka kasih itu, effortnya, usahanya itu kelihatan banget gitu pas bikin video, terus lucu-lucu, menarik-menarik, kreatif gitu. Makanya saya bilang kalau ada tugas itu kita harus menyesuaikan juga sama siswanya dengan era perkembangan zaman gitu. Misalkan video eksperimen ya. Kalau biasanya dulu kaku banget ya video nih seperti ini dan seterusnya, tapi sekarang kita punya aplikasi kayak TikTok, terus ada Capcut ya, tulisannya Capcut, CapCut maksudnya, dan seterusnya. Itu yang menarik akhirnya video itu, dan akhirnya mereka lebih kayak keluar kreativitasnya, terus lebih totalitas aja mengerjakan tugasnya gitu. Nah ya udah betul. Terus habis itu saya kasih reward deh setiap kelas, walaupun sasarannya itu satu kelompok, tapi tetap sih satu kelas itu dikasih gitu. Kayak misalkan waktu itu saya kasih satu dus itu ya, ciki lah, biskuit lah gitu. Jadi makanya mereka seneng gitu, kayak kebanggaan tersendiri aja gitu sih paling. Jadi berupa apa namanya fisik gitu, rewardnya sama pujian. Iya, waktu itu aku juga sempat lihat sih di IG-nya Kak Okta tuh, yang snack kecil ya Kak. Iya. Kalau aku ya, walaupun sekecil apapun tuh, kalau apresiasinya kayak udah dikasih nih sama guru, kayak berkesan banget gitu loh Kak. Mungkin bagi guru atau Bu Maria ya, cuman sekedar ngasih doang gitu. Tapi bagi kita nih siswa, wah ternyata saya dikenal loh sama guru ini gitu mungkin. Jadi berkesan banget gitu loh. Gitu. Berkesan sampai orang kalau misalkan nih lagi ada jam kosong, itu pasti siswa malah nyuruhnya, udah kau sini aja, masuk di sini daripada guru yang itu gitu. Ada yang kayak gitu juga, jadi kayak seneng aja gitu. Terus kadang suka lagi lewat di lorong diberhentiin, terus agak ada gurunya, dia malah ayo foto Kak, bareng foto gitu. Nah itu kan salah satu bentuk apresiasi lain dari status WA gitu. Itu sih paling jadi kayak seneng aja gitu jadi guru. Bagaimana nih Kak Rifat? Ya, alhamdulillah udah bisa dipahami. Betul Ibu ya, saya kerasa juga waktu matkul Ibu gitu. Ketika menjawab pertanyaan dan diapresiasi, rasanya pengen jawab lagi gitu. Jadi nagih rasanya. Oke, mungkin terima kasih Kak Okta dan Ibu atas jawabannya tadi. Mungkin nanti insya Allah bisa dicoba di PKM. Terima kasih Bu dari Kak Okta. Ya, Sama-sama Rifat. Oke, terima kasih juga Kak Rifat telah bertanya. Mungkin ini juga satu ya, dosen itu senang banget ya, dosen dan guru senang banget kalau ada mahasiswa bertanya atau mahasiswa menjawab, atau siswanya menjawab. Kayak misalnya tadi nih ya, Rifat nih bertanya, itu Ibu senang banget. Benar nggak, Kak Okta? Iya Bu. Betul. Berarti apa? Oh, berarti mereka itu menyimak ya. Menyimak. Mereka itu maksudnya ikut mata kuliah kita atau ikut pelajaran kita, antusias ya, senang ya gitu. Ada yang ingin bertanya, tanya apa aja kan boleh gitu. Senang.
Ini sepertinya ada yang bertanya tuh senang. Coba kalau nggak ada yang tanya, stres kita nggak, bener Kak Okta, bener nggak? Iya Bu, kadang tuh kayak kalau kita pulang gabut nih nerang-nerangin dari tadi. kadang pulang ke rumah juga suka kepikiran gini, apa saya tadi ngajarnya ada yang salah ya, terus nggak nyambung, terus kurang masuk lah transfer informasinya, jadi mereka nggak ada yang bertanya gitu, kadang suka kepikiran sih. Gitu sih paling Bu. Jadi memang betul timbal balik loh, kan manusia ya, maksudnya dosen dan guru menghadapi siswa dan mahasiswa itu manusia. Mahasiswa dan siswa menghadapi dosen itu kan juga manusia. Jadi kita sama-sama manusia yang punya perasaan yang sama gitu. Kalau misalnya pertanyaan dari mahasiswa atau siswa itu ada apresiasi untuk dosen. Dosennya memberikan pujian, itu juga apresiasi untuk mahasiswa gitu. Jadi sebetulnya saling kerjasama, makanya interaksi kan harusnya gitu. Oke, benar berarti antara dosen dan siswa atau antara dosen dan mahasiswa, guru dan siswa harus saling interaksi gitu. Nggak bisa nih cuman dosennya aja yang bergerak atau gurunya aja yang bergerak gitu. Tapi siswanya atau mahasiswanya juga harus mendukung gitu biar dapat timbal balik gitu kan. Biar sama-sama saling merasa dihargai lah intinya. Oke, ini Bu, ada masuk dari Kanifah. Izin bertanya Bu Maria dan Kak Okta, materinya menarik sekali, alhamdulillah nih Kanifah. Saya penasaran mengenai prestasi dan pengalaman untuk CV dan pengembangan diri ke depannya sebagai seorang pengajar. Kira-kira kemampuan apa saja yang perlu diasah oleh calon guru, pelatihan dan prestasi apa saja yang relevan dan dapat mengembangkan kemampuan diri sebagai calon guru. Oke, mungkin Kak Okta boleh nih Kak dijawab terlebih dahulu. Apa ya, untuk mengenai prestasi dan pengalaman untuk CV ya. Prestasi yang relate pasti kayak kekimiaannya itu pasti nanti bakal jadi apa ya? Kayak misalkan kadang itu guru yang udah sepuh itu ngasih ke yang mudanya adalah kamu muda gitu, ayo nih bimbing siswa ini buat ikut lomba dan seterusnya gitu. Lomba apa, kegiatan apa gitu. Nah itu kadang suka dipasrahin sama yang muda. Nah itu maksud saya coba semasa kuliah gitu ya, cari pengalaman yang relate-nya itu sama ke kimia sama ke pendidikannya, usahakan ke situ gitu. Jadi nanti berguna pastinya. Terus kemampuan yang apa aja yang perlu diasah, apa ya, public speaking kali ya, cara menerangkannya itu soalnya jadi power sih kalau guru itu deliver information, menjelaskannya, karena itu kalau misalnya nyaman, enak itu menjelaskannya pasti siswanya itu apa ya, nggak bosen gitu dengernya. Itu sih paling itu yang perlu. Terus kemampuan apa aja? Kemampuan itu melek teknologi. Itu penting banget, apalagi sekarang udah ada e-rapot gitu. Aduh, e-rapot itu banyak banget yang harus dimasukin nilainya. Jadi teknologi itu penting banget gitu. Terus pelatihan dan prestasi apa yang relevan? Pelatihannya tadi ya yang kaitannya sama kimia, pendidikan kimia, prestasinya seperti itu juga. Terus nah itu jadinya karena saya dilihat mungkin sama sekolahnya ada kompetensi di situ di kimia, akhirnya dijadikan untuk ya sudah membina saja siswa KSN kimia gitu untuk tahun ini gitu. Jadi diikutin deh akhirnya Pikan Indonesia waktu itu seminggu itu. Nah itu kan kalau ikut pelatihan itu kan bayar ya aslinya, cuman sekolah memfasilitasi berempat waktu itu sampai 9 juta gitu. Saya sampai kaget lihat harga itu, terus akhirnya senang aja gitu difasilitasi gitu. Jadi kalau misalkan intinya sih yang saya pahamin adalah kalau kita berkualitas itu pasti nanti tempat yang lagi gitu. Itu sih paling nanti seiring berjalannya jam terbang nanti pasti ada lagi pengalamannya, nambah lagi gitu. Oke. Dari Bu Maria bagaimana nih? Mungkin tambah sedikit ya, mengajar itu seni. Jadi teaching is art gitu. Jadi mengajar itu seni. Nah, ada jam terbangnya, betul kata Kak Okta. Seperti pilot ya. Semakin tinggi jam terbangnya, dia pasti semakin lancar. Dia boleh bawa Airbus, boleh bawa segala macam. Makin dari pesawat kecil sampai ke pesawat besar gitu. Sama mengajar. Jadi kalau menjadi guru pemula awal-awal itu mesti grogi, nah, itu biasa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu itu kita semakin tahu celah-celah mana kita harus memperbaiki, harus di mana dan sebagainya, itu semakin tahu. Tapi yang paling penting tadi kata Kak Okta adalah public speaking, kemampuan kita berkomunikasi dan suara. Jadi jangan sampai kita suaranya itu tidak jelas gitu. Suara harus bulat kayak penyanyi. Penyanyi itu coba kalian kalau dengarkan seorang penyanyi nyanyi, kalau suaranya enak nih, tapi kok nggak
vokal. Kalau intonasi kan naik turun ya. Intonasi Jadi naik dia turun, vokalnya ya. tuh nggak boleh. Kita nggak dengar. Dia tuh sebenarnya ngomong apa ya? Kata-katanya apa gitu nggak jelas. Nah, kan kalau kita menyampaikan, karena kita mengajar dalam pembelajaran itu kita menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi bisa dengan gambar, bisa dengan suara, audio atau visual, ya. Nah, kalau kita suruh milih, misalnya audio visual gitu ya, yang mau kita pilih nih, gambarnya jelek tapi jelas suaranya, atau gambarnya jelas nggak ada suaranya. Itu secara teori itu harus suaranya yang lebih jelas. Jadi artinya karena itu informasi yang disampaikan. Jadi itu tadi modal kita adalah suara. Guru dan dosen itu modalnya suara. Nggak bisa nanti kalau di micro teaching itu saya selalu bilang, jadi kalau mengajar suara jangan sampai kita pelan-pelan lemah lembut, nggak usah. Kalau kita ngomong sama orang lemah lembut boleh. Tapi kalau di depan kelas nggak bisa lah lemah lembut. Yang belakang, wah kayak dibuai-buai. Suara ibu enak banget nih, gitu kan tidur deh dia kan. Jadi kita ya benar harus terdengar suaranya dari depan sampai belakang gitu. Harus jelas vokalnya. Kalau A ya A, I ya I, U ya U gitu. Jadi nggak salah nanti, karena nanti dia akan menyebutkan nama, membuat deskripsi, membuat dan sebagainya, memberikan penjelasan. Jadi itu jelas ya. Itu yang paling utama itu. Nah, selanjutnya yaitu tadi nanti dengan seiring berjalannya waktu kita akan bisa. Kan kita juga dipandu oleh RPP. Karena ada RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP itu yang memandu kita sehingga kita nanti bisa melakukan pembelajaran yang sesuai skenario. Walaupun on the spot kadang-kadang berubah. Karena yang kita hadapi manusia kan. Sekali lagi yang kita hadapi manusia, orang yang sangat dinamis gitu. Jadi kita sudah membuat perencanaan nih. Nanti akan bertanya ini, akan ini apa, ternyata begitu bertanya nggak ada yang menjawab. Kan itu harus berubah skenario-nya. Nah, itu tadi. Kemampuan-kemampuan itu akan bisa seiring berjalannya waktu itu pasti akan terus membaik. Nanti diajarkan kok, jangan khawatir. Nanti di micro teaching diajarkan bagaimana bertanya, bagaimana bertanya lanjut, bertanya dasar, menerangkan gitu. Nanti akan ada teori-teorinya, akan ada praktek-prakteknya gitu, latihannya sebelum kalian sampai ke PKN. Jangan lupa juga kemampuan kimia dasarnya ya. Oh iya betul. Kimia dasar 1-2 itu. Oh saya sampai lupa. Terima kasih Kak. Jangan lupa kita adalah guru kimia, calon guru kimia. Berarti yang utama lagi adalah materi. Kontennya. Konten, bidang studi itu yang harus dikuasai. Karena kita bukan mengajar sejarah, kita nggak mengajar kimia, jadi kita harus menguasai konten kimia. Kalau konten sudah dikuasai dengan baik, nah kita baru itu masuk enak mengubah-ubah pedagoginya, metodenya dan sebagainya itu akan sangat mudah. Tapi konten dikuasai dulu. Gitu. Sekarang apalagi TPACK, tambah lagi nih. TPACK ya. Kalau dulu kan kompetensi guru, 4 kompetensi guru nih yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kompetensi pedagogi, profesional, sikap dan kepribadian, betul nggak? Sosial dan kepribadian, Sosial dan kepribadian oke lah kita nggak usah bahas ya. Yang ini yang profesional dan pedagogi. Yang profesional dan pedagogi ini kan terkait dengan kemampuan kalau pedagogi bagaimana dia mengenal siswa, bagaimana dia mendeliver materi, bagaimana dia menggunakan media, metode dan sebagainya, itu terkait dengan pedagogi. Terus kemudian profesional ini yang terkait dengan materi tadi bidang studi harus dikuasai. Nah sebetulnya sekarang itu kompetensi guru, kerangka kompetensi guru itu sudah dibalut lagi dengan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi tidak cuma pedagogi dengan konten, tapi juga dengan teknologi tadi kata Kak. Jadi integrasi ketiganya itu. Kontennya bagus, pedagoginya bagus, teknologinya bagus. Luar biasa itu pasti. Oke, baik. Wah, Masya Allah banget nih tips dari Kak Okta dan Bu Maria. Nggak kerasa ya, Kak Okta dan Bu Maria. Seru banget acara sesi talk show-nya, acara sesi tanya-jawabnya. Nggak kerasa kita udah selesai nih untuk sesi tanya-jawab dan sesi talk show-nya. Makasih banget untuk Kak Okta dan Bu Maria atas ilmu yang diberikan. Oke, sebelum benar-benar kita akhiri, pengen dengar closing statement dari Kak Okta dan Bu Maria terlebih dahulu nih. Mungkin kepada Bu Maria dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang kita bincang-bincang dan diskusinya bermanfaat untuk kita semua ya, untuk para mahasiswa yang akan menjadi calon guru. Closing statement-nya itu jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Kalau akan menjadi guru, jadilah guru yang menginspirasi. Tidak hanya guru yang mengajar, tapi guru yang menginspirasi siswanya. Dan
begitu guru tidak belajar, tidak mau, kalau sudah menjadi guru, kalau guru tidak berhenti belajar, maka dia harus berhenti mengajar. Nah, jadi makanya tadi ya, jadi guru yang menginspirasi, jangan pernah berhenti belajar. Karena seorang guru yang berhenti belajar, maka dia harus berhenti mengajar. Nggak boleh lagi mengajar. Sama, demikian juga dengan dosen. Oke, semoga kalian sukses, bisa selalu membawa nama baik alma mater, dan menjadi guru-guru yang inovatif dan kreatif, yang bisa mengikuti selalu perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, mantep banget pesan dari Bu Maria. Daging banget isinya gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke Kak Okta. Kepada Kak Okta dipersilakan. Ya, oke. Closing statement-nya mungkin semangat buat seluruh pendidik di Indonesia dan berjuang terus ya, karena guru adalah penentu output masa depan negara. Jadi tanpa adanya guru tidak mungkin terlahir adanya seorang presiden, dokter, tentara, polisi, menteri dan sebagainya gitu ya. Dan para stakeholders yang saat ini berkuasa gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya sebagai amal jariah ya, dan semoga doa dan segala ikhtiar yang sedang diperjuangkan ya, supaya bisa guru itu sejahtera gitu. Dan percayalah bahwa menjadi guru itu rezekinya insya Allah akan ada aja selama kita selalu bersyukur terus, dan jangan pernah berhenti belajar. Jadilah pembelajar yang sepanjang hayat seperti yang kata Bu Maria, long life learner ya Bu ya. Kemudian jadilah guru yang menginspirasi atau menjadi role model mereka. Lalu juga terakhir semangat ya, semangat untuk adik-adik semua calon SPD nantinya soon ya. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah juga nih dari Kak Okta. Mantap-mantap semua pesannya. Semoga tercapai lah gitu ya apa yang didoakan, dan semoga berbalik doa-doa kebaikannya. Oke, sebelum Bu Maria dan Kak Okta melanjutkan kegiatannya, kita dokumentasi terlebih dahulu nih. Mungkin kepada HPD boleh diambil alih. Baik, saya izin untuk mendokumentasikannya ya Bu dan Kak Okta. Ada yang mau on cam lagi? Baik, mungkin udah nggak ada lagi ya. Saya dokumentasi 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nadia. Oke, terima kasih Bagas untuk dokumentasinya, dan terima kasih juga sekali lagi terima kasih ya Bu Maria dan Kak Okta. Masya Allah isinya daging semua nih. Semoga apa yang disampaikan bisa dijalankan nih oleh teman-teman pendidikan kimia. Oke, amin. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih Nadia. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ulia, Bagas, semua, Rifat, Safina, Agung, Laila, Dina, Ibu Sapa semua ya. Aditya, Nina, Safrina, Aulia, Asrul, ada Kak Asrul di sini. Madini, Sana, Eka, Anissa, Zeral nih udah biasa nih, udah biasa bantu Ibu. Kemudian Hanifa, Amelia, sama satu lagi siapa nih? Sefirstia ya. Oke. Jangan pernah mudah-mudahan apa yang kalian hadir sekarang hari ini itu kalian akan punya nilai lebih ke depan. Oke, sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih Bu Maria. Salam sehat juga Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu Maria dan Kak Okta. Sama-sama. Ayo Kak Okta sukses ya. Kak Okta sama Kak Asrul sukses ya. Amin Bu. Makasih Bu Maria. Oke. Sehat selalu juga Bu. Oke. Izin live ya. Iya Kak Okta, terima kasih. Terima kasih Kak Okta. Yuk, sama-sama. Oke teman-teman
Semua tadi kita udah dengar materi dari Kak Okta dan Bu Maria tentang profesi guru dan dosen. Wah, Masya Allah banget ya teman-teman. Semoga dapat insight baru nih kita bisa menjalankan nanti bagaimana sih jadi guru dan dosen. Nah teman-teman, di BA kali ini udah sepi aja nih, padahal belum ditutup sama saya ya. Gak apa-apa, di bincang akademik terakhir ini kita bakal seru-seruan, bakal beda dari yang lain. Kita bakal main games ya teman-teman, karena bincang akademik terakhir nih, jadi pengen gitu ada sesuatu yang beda. Mungkin boleh nih kepada operator dan games tadi. Oke, Baik, terima kasih Kak Nadia telah mempersilahkan saya Kimia B 2020. Jadi saya dikali teman semua. Sepertinya ada kendala ya Kak. Mana Kak Bagas? Main apa nih kita kalian? Kita mau main ini nih, kita kan anak kimia banget ya. Kita mau adu pintar. Oke. Nah, kita bakal main Kahoot nih teman-teman. Unpad 082. Yuk boleh join dulu. Coba kita tanya ke bendaharanya ya. Berani dong, dia pasti baru ya kan dari P2KA. Anak-anak kece ya Kak? Bener banget. Oke, buat teman-teman dan kakak-kakak nih yang masih ada di room Zoom, boleh kita join ke Kahoot-nya dengan game pin 3036082. Oke, udah ada 2 nih, Mawar sama aku. Join. Lumayan ya hadiahnya, bisa buat beli mobil kalau nggak salah. Iya, mobil mainan ya Kak. Nggak apa-apa, yang penting mobil ya Kak. Masih ditunggu ya teman. Ini kenapa namanya kita, dia, kamu, mawar, aku ya? Nggak mau dikasih tahu banget nih Kak namanya Kak. Oke, kita tunggu sampai 10.47 ya, baru kita mulai. Ya ampun, Kanifa kayaknya ini banget ya, ambisius sekali. Kalau kalah nggak malu katanya. Nggak apa Kak, ini gamenya apakah bikin terkejut? Karena dia pasti IP-nya bagus banget nih. Aduh, masa spill IP baru lihat tadi subuh tuh. Masih shock. Karifat juga ya Kak? Karifat senyum-senyum iya, aja. Karifat kayaknya bagus IP-nya ya. Kelihatannya kan hari ini bahagia banget ya. Masya Allah banget ya. Karifat habis laser bahagia banget sih Kak. Iri liatnya. Iya dong. Bahagia dong. Tapi nggak bahagia ngeliat IP. Kirain hari ini lebih indah karena habis lihat IP Kak. Wah, ada yang kurang lah. 12, banyak amat 12. Maksimal aja 4, gimana sih? Itu Eka Kak, dia IP-nya 4 tadi. Oh iya? Iya kan udah 3 semester dikali 4 ya Cak? Amis banget dong 4. Oke, karena udah 10.47, mau kita mulai atau kita tunggu lagi nih Kak? Kakak MC gimana nih? Boleh kita mulai nggak nih Kak? Mulai aja. Terserah kan yang mandu Laila nih. Takutnya masih mau ditunggu kan? Ada kali aja ada yang mau join lagi nih. Oke, kita tunggu sebentar. 1 menit lagi deh ya, kita tunggu 1 menit lagi. Yuk yang belum join boleh. Di-join yuk. Biar yang pasti join insya Allah IP-nya jadi bagus ya. Kan masih ada tahap perbaikan insya Allah. Biar nggak terkejut banget lihat IP ya Allah. Tremor sumpah. Laila tremor mulu dari kemarin. Iya ya ampun Nat, kaget banget lihat IP. Habis kaget di take down ya. Harapan kita. Game kita mulai ya kepada operator. Dimulai. Boleh dimulai katanya operator.
Oke nih, sudah berapa kali bincang akademik diadakan? Berkali-kali, 5, 6, 7. Nah, mungkin berapa kali nih ya? Mungkin Kak Ulia bisa nemenin aku nih, Kak Ulia. Laila pergi nih. Ditinggal pas lagi main-mainnya. Oke, jawabannya 6 kali. Ada yang jawab berkali-kali nih. Oke, next. Oke, dia yang posisi pertama. Dan disusul oleh kamu. Boleh di next, operator? Boleh dibaca nih, Kak Ulia, soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada bebek 10 dikali 2. Jadi berapa jumlah bebek? Ada 20, ada 8, ada 10, apa ada 2? Nih yang MTK-nya pinter, pasti bener nih jawabannya. Hitung-hitungan jago ya, Kak Ulia? Ya, bener. Jangan lupa fokus ya, ada bebek 10 dikali 2. Oh, jawabannya 8. Wah. 8. Kenapa 8, Kak Ulia? Karena perasaan yang buat soalnya Ibu Nadia ya? Iya. Duh, jadi ada bebek 10, terus dikali. Kalinya itu bukan yang kali silang, tapi yang dikali air itu loh. Berenang dia bebeknya. Jadi sisa 2. Gitu. Bebeknya. Oke, next. Oke, next. Tes. Masuk. Oke, Oh, nih tadi ada yellow. ya, disusul oleh yellow yang peringkat pertama. Oke, Iya, maaf banget ya teman-teman. Ada kendala. Gak apa-apa. Oke, bisa di next. Oke, ini pertanyaan benar atau salah. Tema bincang akademik keempat adalah skripsi. Nah, benar atau enggak nih? Yang ngikutin banget dari awal sampai sekarang pasti tahu jawabannya. Benar atau salah nih ya, Kak Ulia? Salah. Kenapa salah, Kak Ulia? Karena skripsi itu adalah tema bincang akademik pertama, guys. Bener kan ya dia? Iya, bener. Oke, next. Itu jadi salah ya, guys. Oke, boleh dilanjut nih, operator. Oke, yellow masih bertahan nih, Kak Ulia. Oh, disalip sama Mawar. Oh iya, disalip. Boleh di next, operator. Nah, hewan apa yang dekat sama teman-temannya? Hewan apa tuh? Ada fish, terus ada burung, ada bebek. Oke, jawabannya a crab. Kenapa a crab? Karena kan kalau di satu jadi akrab gitu loh. Apa sih, aneh banget nggak sih? Oke, bisa di next. Unik pertanyaannya karena dia. Ya, di next. Nah, makin sih siapa nih? apakah Mawar. Semangat Mawar, pasti bisa sampai selesai. Yang lain-lain, yang teman lain-lain jangan lupa balap juga Mawar. Boleh di next, operator. Siapa yang salah? Perempuan. Mau jawab perempuan aku salah. Gitu? Yakin cewek dah. Cowok gitu. Siapa cowok tuh yang salah? Ya udah, cowok aja. Kayaknya semua cewek bakal jawabnya cowok ya, karena dia. Oh, bener. Iya. Karifat juga menyalahkan diri sendiri. Mayoritas jawabannya cowok. Udah pasti salah dah. Karifat sabar ya. Kita mah. Oke, next. Oke, next. Oke, Mawar masih di atas nih. Jago banget Mawar ya. Oke, next. Nah, apakah yang lebih berat dari 12 gajah? Waduh, ini berat semua sih ya, Kak Ulia pilihannya. Bener. Nah, ada laprak tulis tangan, rasa rindu, rasa malas, dosa. Apa nih, Kak Ulia? Kayaknya dosa saya lebih berat deh, Kak. Astagfirullah. Oke, rasa rindu ternyata. Emang berat ya, rasa rindu tuh nggak bisa ditahan. Makanya dikasih buat Dilan ya, Kak. Bercanda Dilan. Ayo, boleh di next, operator. Wah, ada yang balap nih. Luar biasa. Boleh dilanjut, operator. Siapakah juara Piala AFF tahun 2020? Ini yang nonton bola nih, yang kemarin ya, Kak Ulia? Iya, bener nih. Gampang banget.
Ini kalau yang salah, wah keterlaluan sih. Wah. Ada yang jawab Vietnam tuh. Oke. Oke, next. Oke, masih luar biasa. Boleh di next, operator? Di manakah letak bangunan ini? Di mana tuh ada menara Eiffel? Di luar negeri, di Perancis, di atas tanah, di samping pohon. Di mana tuh Kak Ulia? Bingung semuanya juga ya. bener ya Kak, tapi sayangnya nggak bisa jawab semua. Ya udah ini mah hoki-hokian aja ya Kak. Oke, jawabnya luar negeri dan di atas tanah. Karena kan yang ditanya letak bangunannya. Nice Bisa question. Aduh lucu. Ya, boleh dilanjut. Sekarang ada masih luar biasa. Next aja Kak Bagas. Alin Mardia adalah salah satu pemateri di bincang akademik. Betul atau salah? Nah, yang kemarin ikutan bincang akademik nih pasti tahu. Kayaknya saya asing deh Kak denger namanya. Masa Kak Ulia? Kak Ulia tidur nih kali ya? Betul. Kak Alin Mardia materi apa Kak Ulia? Materi yang kemarin banget itu kan ya Nadia. Yang sebelum ini. Guru. PKM. Iya PKM bener. Aduh kok kita lupa ya? Oke, benar. Ya, betul, lanjut. Next. Lanjut. Next. Pertanyaan ke-10. Pada hari libur, makhluk hidup apakah yang paling banyak di kebun binatang? Ada monyet, singa, buaya, atau manusia? Nah, aduh kan dia pertanyaan lucu banget sih. Iya kan, yang buat juga lucu ya, jadi gimana ya Kak Ulia? Oh gitu ya. Oke, nah yang paling banyak di kebun binatang adalah manusia. Kan makhluk hidup ya, bukan hewan yang ditanya. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Siapa nih? Oh, luar biasa masih di tempat, Kak. Pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana bincang akademik kali ini? Seru banget, luar biasa, atau alhamdulillah nambah ilmu, dan yang terakhir mantap. Ini pertanyaannya boleh pilih semua nih jawabannya. Oke. Wah, 9 jawab alhamdulillah nambah ilmu dan sisanya jawab semua nih, Kak. Oke deh. Siapakah pemenangnya? Oke, ini dia beberapa pemenang kali ya? Satu aja deh Kak kayaknya, karena pertanyaannya mudah ya, cukup terbilang mudah, jadi pemenangnya satu aja. Jadi selamat nih, congratulations buat luar biasa. Nanti bisa hubungi saya boleh deh, nanti dikasih kontaknya di grup, oke? Terima kasih teman-teman semua. Kembali lagi ke Kanadia. Oke, makasih juga Kak Ulia. Oke, yang menang atas nama luar biasa nih, luar biasa banget ya. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada si luar biasa yang udah luar biasa banget jawab. Jadi selanjutnya itu akan ada kesan-pesan dari peserta. Nah, siapa yang bakal nyampein? Yang nyampein itu si luar biasa ini. Karena dia udah menang games nih, jadi pengen dengar kesan-pesan dari si luar biasa. Oke, siapa atas nama luar biasa? Siapa? Ada nggak? Saya. Oh, Kak Rifat. Duh, masa menang. Ya Allah, Kak Rifat luar biasa banget. Oke, pesan-pesan nih. Semua nggak nyangka Kak Rifat masih luar biasa. Kirain Kak Rifat mawar. Enggak lah. Oke, boleh nih Kak Rifat nyampein kesan-pesan bincang akademik dari awal banget. Kan Kak Rifat ngikutin ya. Sampai sekarang nih. Kesan-pesan ya? Iya. Kesannya seru sih, seru banget. Karena mungkin walaupun temanya terkesan udah biasa gitu. Kayaknya biasa aja. Padahal ketika kita datang ke bincang akademiknya dan ternyata seru juga karena materinya seru, pembawaannya seru juga, ilmunya juga dapat banget gitu. Tapi ini ada tanda kutipnya gitu, buat teman-teman juga merhatiin gitu kan. Itu jadi apa ya, kenangan tersendiri lah terhadap BA itu, karena
acaranya mungkin nggak seperti webinar-webinar yang gede gitu, tapi ilmu yang dapat tuh nggak kalah gedenya gitu sama namanya organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Terus kalau untuk pesannya cuma satu sih, lanjutin BA ini nanti di periode berikutnya, itu aja. Siapa tuh yang mau lanjutin? Siapa? Ulia, Nadia, Bagas, banyak kan, Safina. Iya, banyak. Oke, mantap Kak Rifat. Terima kasih Kak Rifat untuk pesan dari, aduh, nggak ada lagi orang-orang yang udah pada keluar mungkin. Ana mungkin, Ana boleh. Ana ada nggak Ana? Masya Allah. Sebelumnya maaf ya nggak bisa on cam karena belum mandi. Kesannya Masya Allah banget, keren banget dari awal bincang akademik 1 sampai 6, terus juga materi-materinya yang diangkat selalu menarik gitu, dari suite skripsi, terus juga waktu itu ada tentang apa ya, asisten laboratorium, terus PKM, profesi lulusan, sampai sekarang tadi ngebahas lebih detail tentang guru sama dosen gitu. Jadi kayak setiap materinya relate banget buat bekal kita sebagai mahasiswa pendidikan kimia gitu, baik selama jadi mahasiswa ataupun setelah lulus nanti. Terus juga pematerinya selalu berkompeten di bidangnya gitu. Jadi materi yang disampaikan tuh selalu tepat sasaran. Ya harapannya semoga semua materi yang udah disampaikan bisa diterapkan di kehidupan kita sebagai peserta gitu. Makasih banyak teman-teman P2KA, sukses terus. Semoga bincang akademik ke depannya bisa lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Ana telah menyampaikan kesan-pesan, dan terima kasih juga udah ngikutin bincang akademik dari awal sampai sekarang. Kita sebagai panitia, selaku panitia mewakili, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang udah hadir gitu, yang udah mengikuti bincang akademik hingga sekarang di hari libur, yang maksudnya kita kan udah libur ya, siapa sih yang mengikuti bincang akademik gitu, tapi ternyata masih banyak yang antusias. Oke, sebelum kita tutup, kita dokumentasi sekali lagi. Mungkin kepada HPD dipersilakan. Baik, untuk dokumentasi saya ambil alih kembali. Masih ada yang mau on cam? Yuk on cam yuk guys. Terakhir. Mungkin udah nggak ada lagi. Saya dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nadia. Oke, terima kasih Bagas yang telah mengambil dokumentasinya. Baik, saya selaku MC dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber tadi dan peserta yang telah hadir di bincang akademik yang ke-6 atau terakhir ini. Untuk teman-teman yang ingin menyaksikan kembali acara bincang akademik dari awal hingga yang akhir ini nih, yang ke-6, bisa... Oke, saya Nadia Kartika Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih P2KA. Terima kasih semuanya.